Di tengah sebuah pesta yang dihadiri ribuan tamu, suamiku merangkul pinggang selingkuhan mudanya, memperkenalkannya sebagai istrinya, lalu mengusirku ke meja yang diperuntukkan bagi para staf rendahan. Wanita itu menyeringai dan berkata, "Kakak bahkan tidak pantas menyemir sepatu saya." Aku tersenyum dan melontarkan satu kalimat yang membuat wajah semua orang pucat pasi. Malam itu adalah pesta perayaan ulang tahun ke-20 Nusantara Jaya Group yang diadakan di aula mewah sebuah hotel berbintang di Jakarta. Malam itu seharusnya menjadi malam kejayaan suamiku, Bima Prakoso, tetapi aku, Ayu Lestari, istri sahnya, justru mengenakan gaun sutra hijau tua yang modelnya sudah ketinggalan zaman sejak 3 tahun lalu. Kakiku terasa terbakar karena sepatu hak tinggi, tetapi aku tidak berani duduk. Tak ada satupun kursi yang disediakan untukku di sini. Semua sorotan lampu dan tatapan mata tertuju ke tengah aula. Di sana, Bima Prakoso, dalam setelan jas yang dijahit sempurna, merangkul pinggang seorang wanita muda yang cantik. Dia adalah Riana Sari, sekretaris baru Bima. Rambutnya bergelombang seperti ombak, dan gaun tup-top merahnya membungkus tubuhnya yang sensual. Bima memperkenalkannya satu persatu kepada para mitra bisnis pentingnya. Dengan suara lembut yang belum pernah kudengar selama 10 tahun terakhir, ia berkata, "Perkenalkan, istri saya, Riana." Istri. Dua kata itu menusuk jantungku bagai belati. Tetapi aku tidak bisa menangis. Aku sudah terbiasa. Selama setahun terakhir, aku sudah terbiasa diperlakukan seperti hantu di rumahku sendiri, terbiasa dengan suamiku yang berselingkuh secara terang-terangan. Namun, aku tidak pernah menyangka ia akan melakukan ini di depan ribuan pasang mata. Aku menundukkan kepala, berharap tidak ada yang mengenaliku, tetapi takdir sepertinya ingin mempermainkanku. Setelah berkeliling, Bima dan Riana berjalan lurus menuju meja VIP nomor 1, meja yang telah disiapkan panitia untukku. Itu adalah satu-satunya kursi yang diperuntukkan bagi istri direktur utama. Aku sempat duduk di sana saat pesta baru dimulai, sebelum aku menyadari betapa tidak tahu malunya suamiku. Bima melihatku. Keterkejutan di matanya dengan cepat berubah menjadi jengkel dan dingin. Bukannya berbicara padaku, ia memanggil manajer acara yang berada di dekatnya. Suaranya cukup keras hingga membuat seluruh area VIP hening. "Siapa yang menyuruh istri saya duduk di sini? Meja ini untuk mitra-mitra terpenting kita. Kamu bahkan tidak bisa mengatur tempat duduk dengan benar." Manajer muda itu gemetar, wajahnya pucat pasi. "Maaf, Pak Bima. Tapi kursi ini memang untuk Ibu Ayu." "Istriku ada di sampingku," potong Bima, lalu mengeratkan rangkulannya di pinggang Riana. Seluruh aula menahan napas. Ratusan pasang mata menatapku, campuran antara kasihan, penasaran, dan kepuasan. Darah di tubuhku terasa membeku. Bima menatapku tanpa emosi, seolah aku adalah penghalang yang menyebalkan. Ia menunjuk sebuah meja di sudut paling jauh, dekat pintu masuk toilet, tempat para petugas kebersihan dan keamanan sedang makan malam dengan tergesa-gesa. "Kamu duduk di sana saja," katanya dengan nada memerintah. "Jangan mengganggu tamu-tamu berhargaku." Aku membeku di tempat, terpaku. Musik yang tadinya mengalun merdu kini terdengar menusuk telinga. Semua suara di sekitarku menjauh, hanya menyisakan dengungan di telingaku. Ratusan pasang mata seolah menembus tubuhku. Setiap tatapan terasa seperti jarum yang mencabik-cabik kemalanganku yang kini terpampang di depan umum. Aku pernah membayangkan adegan ini, tetapi mengalaminya secara langsung ternyata jauh lebih memalukan dari yang bisa kubayangkan. Saat itulah, Riana, yang tadinya bersandar manja di bahu Bima, melepaskan diri dan berjalan ke arahku. Gerakannya anggun seperti kucing, dan gaun merahnya yang menyala seolah membakar sisa kesabaranku. Ia berhenti di depanku dengan senyum angkuh. "Kak Ayu," suara Riana semanis madu, tetapi setiap katanya setajam silet. "Pak Bima sudah menyiapkan tempat untuk kakak. Duduk saja di sana. Di sini terlalu sesak, tidak cocok untuk kakak." Pandanganku tanpa sadar tertuju pada lehernya. Di bawah cahaya lampu kristal, sebuah kalung berlian berkilauan dengan menyilaukan. Jantungku serasa jatuh. Aku mengenalinya. Itu bukan perhiasan biasa. Bulan lalu, Bima pulang dan mengatakan perusahaan sedang butuh dana darurat.
Ia memohon padaku untuk menjual 1 set perhiasan berlian warisan terakhir dari almarhumah ibuku. Ia berjanji akan menebusnya kembali dalam sebulan. Aku mempercayainya. Aku menjual kenangan berharga dari ibuku. Dan sekarang, uang itu melingkar di leher selingkuhannya, menjadi senjata untuk menghinaku. Seolah menyadari tatapanku, Riana menyentuh kalungnya dengan provokatif. Cantik, kan, Kak? Pak Bima bilang ini dirancang khusus hanya untukku. Katanya, hanya aku yang pantas memilikinya. Ia melirik gaun usangku, lalu mencibir. Dengan penampilan seperti itu, kakak tidak pantas duduk di meja VIP. Aku mengepalkan tangan begitu erat hingga kuku-kukuku menancap ke telapak tangan, mengeluarkan darah. Aku harus menahannya. Drama ini belum berakhir. Aku tidak boleh hancur di sini. Karena aku diam, Riana menjadi semakin angkuh. Ia mengira aku takut dan sudah kalah total. Ia membungkukkan badan dan berbisik di telingaku dengan suara paling jahat yang hanya bisa kami berdua dengar. Tahu kenapa Pak Bima mengusir kakak? Karena kakak bahkan tidak pantas membawa sepatuku. Keheningan yang mencekam menyelimutiku. Darah di sekujur tubuhku seolah berhenti mengalir. Amarah, rasa sakit. Kepahitan dari 10 tahun pengkhianatan, dan 1 tahun penindasan semua itu lenyap seketika, hanya menyisakan kehampaan yang dingin. Ia benar. Di mata Bima, aku sekarang lebih rendah dari seorang pelayan. Ratusan pasang mata masih mengawasiku. Mereka menunggu. Menunggu aku menjerit, menunggu aku menyerang selingkuhan suamiku dan menjambak rambutnya. Mereka menunggu sebuah sinetron murahan yang penuh air mata. Aku mengangkat kepala. Kutatap lurus mata Riana. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku tersenyum. Senyumku mungkin adalah hal yang paling tidak diharapkan oleh Riana dan Bima. Bukan senyum bahagia. Bukan pula senyum terpaksa. Itu adalah senyum yang tenang hingga membuat merinding. Sesaat, keangkuhan di wajah Riana membeku, digantikan oleh kebingungan yang tak bisa ia pahami. Ia mundur selangkah, seolah senyumku lebih menakutkan daripada tamparan di pipi. Musik tiba-tiba berhenti. Pembawa acara mengundang Bima dan Riana ke tengah panggung untuk memulai pidato penting malam itu. Aku menatap pria di bawah sorotan lampu panggung itu. Pria yang 10 tahun lalu berlutut di depan rumahku, menangis memohon agar aku menyelamatkan perusahaannya yang diambang kebangkrutan. Pria yang bersumpah tidak akan pernah mengkhianatiku sampai laut mengering dan batu lapuk. Penghinaan yang luar biasa, beberapa saat lalu kini telah berubah menjadi ketenangan yang aneh. Aku menegakkan punggung, merapikan gaunku yang kusut, lalu mulai berjalan. Bukan menuju meja para staf rendahan, melainkan menuju panggung. Setiap langkahku pelan dan mantap. Ujung sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai marmer, menciptakan gema ketukan kering di tengah keheningan yang tiba-tiba. Semua mata tertuju padaku, penuh rasa ingin tahu, keheranan, dan antisipasi. Bima, yang sedang memegang mikrofon, tersentak melihatku mendekat. Ekspresi percaya dirinya lenyap, digantikan oleh amarah dan kepanikan. Ia merendahkan suaranya dan menggeram, "Apa yang kamu lakukan? Cepat turun. Jangan membuat keributan di sini." Aku tidak menatapnya. Seolah ia tidak ada, aku melewatinya dan berjalan lurus ke arah pembawa acara yang berdiri termangu. Dengan lembut, aku mengambil alih mikrofon dari tangannya. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan ribuan tatapan menusukku. Setelah menyapu pandang ke seluruh aula, aku mengunci tatapanku pada wajah Bima yang pucat karena marah. Aku tersenyum sekali lagi. Selamat atas ulang tahun ke-20 Nusantara Jaya Group, suaraku terdengar jernih dan kuat melalui pengeras suara. Aku menatap lurus ke mata Bima dan berkata dengan suara yang masih tenang, "Pak Bima Prakoso, sebelum Anda melanjutkan pidato, izinkan saya menyampaikan satu kabar kecil." Aku berhenti sejenak, membiarkan ketegangan mencapai puncaknya. Saya baru saja mengatur sebuah email untuk terkirim secara otomatis. Isinya adalah semua bukti penggelapan dana sebesar 150 miliar rupiah yang Anda lakukan selama 5 tahun terakhir, lengkap dengan bukti pencucian uang melalui perusahaan cangkang dan penggelapan pajak. Email itu akan terkirim secara serentak ke seluruh anggota Dewan Direksi, Direktorat Jenderal Pajak, dan Bareskrim Polri, 1 jam dari sekarang, kecuali jika saya sendiri yang membatalkannya.
Aula itu seketika diliputi keheningan mutlak, begitu pekat hingga bisa dipotong dengan pisau. Semua orang menahan napas. Wajah Bima bukan lagi pucat, tetapi berubah menjadi kelabu seperti abu. Ia tergagap, "Apa maksudmu?" Dalam kepanikannya, ia secara refleks mendorong Riana dengan kasar, seolah wanita itu adalah pembawa sial. Riana, yang tidak siap, terhuyung dan jatuh tersungkur di atas panggung. Gaun merahnya terhampar seperti bunga layu. Bima terhuyung-huyung mendekatiku, tetapi kakinya seolah kehilangan kekuatan. Di depan ribuan tamu, dengan setelan jas mahalnya, ia ambruk di lantai panggung, tepat di bawah kakiku. Aku meletakkan mikrofon di atas meja, dengan tenang berbalik, dan turun dari panggung. Aku tidak menoleh ke belakang untuk melihat kekacauan yang terjadi. Jeritan melengking Riana. Bisik-bisik kerumunan yang semakin keras. Atau pemandangan pria yang pernah menjadi duniaku terkapar di lantai, aku tidak peduli. Hatiku kini hanyalah sebongkah es yang dingin. Aku berjalan melewati kerumunan yang terbelah seperti lautan Nabi Musa dan keluar dari hotel. Di belakangku, sebuah surga baru saja runtuh berkeping-keping. Malam Jakarta masih gemerlap dengan cahaya lampu, tetapi di mataku, semua itu hanyalah jejak cahaya kabur tanpa fokus. Aku menghentikan taksi dan menyebutkan alamat sebuah villa mewah di kawasan Pondok Indah, tempat yang pernah orang sebut sebagai surga kami. Saat mobil bergerak menjauhkanku dari kekacauan, aku menyandarkan kepala di kaca jendela yang dingin, menatap gedung-gedung pencakar langit yang berlalu seperti film gerak lambat. 10 tahun. 10 tahun pernikahan kini terasa seperti mimpi panjang. Aku teringat saat kami baru menikah. Saat itu, Nusantara Jaya Group hanyalah sebuah perusahaan rintisan kecil dengan kantor di sebuah ruko sempit. Aku, lulusan terbaik jurusan keuangan dari Universitas Indonesia, menolak tawaran kerja dari bank ternama. Aku memilihnya. Aku memilih kehidupan di mana aku duduk di jok belakang motor bututnya, mengurus pembukuan kecil bersama, dan makan hanya dengan nasi dan sambal. Di tahun kedua pernikahan kami, perusahaan Bima berada di ambang kebangkrutan setelah ditipu dalam sebuah kontrak besar. Ia terlilit utang dan begitu putus asa hingga berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Saat itulah aku berlari pulang ke rumah orang tuaku, berlutut dan menangis memohon bantuan mereka. Aku menjual semua perhiasan peninggalan ibuku, bahkan meminjam uang dari kerabat untuk mendapatkan dana demi menyelamatkan bisnisnya. Hari itu, saat menerima uang itu, Bima memelukku dan menangis seperti anak kecil. "Ayu, ini adalah utang seumur hidupku. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu." Saat itu, aku percaya. Aku percaya pada air matanya, pada sumpahnya. Aku percaya bahwa selama kami bersatu, kami bisa melewati badai apapun. Aku membantunya dalam segala hal, mulai dari akuntansi hingga menyiapkan makanan untuk beberapa karyawan yang ada. Aku mendedikasikan masa muda dan karirku untuk menjadi penopang yang kokoh baginya. Namun, sejak kapan mimpi indah itu mulai retak, mungkin aku sendiri tidak ingat persis. Taksi berhenti di depan gerbang megah villa kami. Cahaya kuning yang terpancar dari dalam tidak memberikan kehangatan, hanya rasa sepi dan dingin yang lebih dalam. Aku membayar ongkos dan turun, berdiri di depan gerbang besi yang menjulang. Tiba-tiba aku merasa sangat asing. Betapa banyak curahan hati dan pikiranku untuk merancang dan mendekorasi rumah ini, tetapi rumah ini tidak pernah benar-benar menjadi milikku. Ia hanyalah sangkar emas untuk mengurung seorang istri yang nilai gunanya telah habis. Aku masuk ke dalam rumah yang kosong, begitu sunyi, hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Bima tentu tidak akan pulang malam ini. Ia mungkin sedang menghadapi amarah dewan direksi dan para investor. Aku tidak peduli. Yang kurasakan hanyalah kelelahan yang menusuk tulang. Kelelahan yang menumpuk selama bertahun-tahun. Kapan perubahan Bima dimulai? Mungkin sejak 5 tahun lalu, ketika Nusantara Jaya Group berhasil mendapatkan kontrak senilai 50 miliar rupiah untuk pertama kalinya. Sejak saat itu, ia mulai pulang larut, dan tubuhnya selalu berbau parfum wanita yang asing, aroma yang tidak pernah sama. Awalnya ia beralasan itu demi menjamu klien, demi pekerjaan. Aku berusaha untuk percaya. Aku menipu diriku sendiri bahwa suamiku masihlah pria yang sama seperti dulu.
Tetapi alasan itu semakin jarang terdengar, digantikan oleh kejengkelan dan ketidaksenangan. Ia mulai menyalahkanku. Menyalahkan cara berpakaianku yang kampungan, menyalahkanku karena tidak bisa bergaul, dan yang paling menyakitkan, ia menyalahkanku karena tidak bisa memberinya anak. Saat itulah ibu mertuaku, Ibu Sumarni, datang dari kampung dan tinggal bersama kami. Ia datang bukan untuk merawat anak, melainkan seolah bersekutu dengan putranya untuk menyerangku. Ia bercerita ke seluruh tetangga bahwa aku adalah perempuan mandul. Setiap kali makan, ia akan menghela napas menatapku, lalu menoleh pada Bima dan berkata dengan penuh arti, "Kasihan sekali keluarga kita ini. Bima sudah begitu sukses dan pintar, tapi tidak punya anak untuk meneruskan keturunan. Kalau perempuan sudah tidak bisa punya anak, badannya pasti rusak. Bagaimana bisa menjaga suami?" Kata-katanya adalah pisau beracun yang menusuk harga diriku, tetapi yang lebih menyiksaku adalah sikap Bima. Ia diam. Keheningannya adalah persetujuan. Ia menjadikan kata-kata ibunya sebagai alasan sempurna untuk perselingkuhannya. Ia mulai menginap di luar secara terang-terangan dan tidak lagi menyembunyikan hubungan-hubungannya. Lalu, Riana Sari muncul. Seorang sekretaris yang muda, cantik, dan yang terpenting, tahu cara menyenangkannya. Bima membawa Riana ke perusahaan, memberinya posisi yang tidak sesuai dengan kemampuannya, dan sejak saat itu, nerakaku dimulai secara resmi. Ia tidak lagi bersembunyi. Ia dengan bangga membawa Riana bertemu mitra bisnis, membelikannya barang-barang mewah yang bahkan tidak berani kuimpikan. Ia bahkan membawa wanita itu ke rumah ini saat aku sedang dinas keluar kota. Aku berkali-kali bertanya pada diri sendiri, mengapa aku tidak bisa punya anak? Kami sudah memeriksakan diri ke beberapa rumah sakit besar. Dokter mengatakan kami berdua sama-sama sehat dan tidak ada masalah apapun. Tetapi entah kenapa, setelah bertahun-tahun, aku tidak kunjung hamil. Setiap kali memegang hasil USG yang bertuliskan tidak ditemukan kelainan, aku merasa sangat putus asa. Dan keputusasaan itu menjadi amunisi bagi Bima dan ibunya untuk menyalahkanku. Setahun yang lalu, pada suatu sore yang hujan, aku sedang merapikan gudang yang penuh dengan barang-barang lama. Di antara tumpukan kardus usang, buku-buku dan dokumen yang warnanya telah pudar, aku menemukan sebuah ponsel. Ponsel model lama yang pernah digunakan Bima beberapa tahun lalu, kukira ia sudah lama membuangnya, entah karena penasaran atau firasat, aku mengisi dayanya, ponsel itu masih berfungsi. Aku membuka kotak pesannya. Dan saat itu juga, duniaku runtuh sepenuhnya. Di dalamnya tersimpan ratusan pesan yang Bima kirim dan terima dari Riana sejak mereka baru mulai berhubungan. Bisikan-bisikan manis dan pengakuan cinta yang membara yang belum pernah ia ucapkan padaku. Tetapi itu bukan yang terburuk. Aku terus menggulir ke bawah hingga membaca sebuah pesan yang membuat jantungku serasa berhenti berdetak. Bima menulis, "Sayang, sabar sedikit lagi ya. Begitu semua aset perusahaan berhasil aku pindahkan ke rekening luar negeri atas nama kita berdua, aku akan langsung usir perempuan mandul itu. Saat itu, posisi Nyonya Nusantara Jaya Group resmi jadi milikmu. Aku janji." Riana membalas, "Terus rumah itu gimana?" "Aku nggak mau tinggal di rumah yang ada bekas jejak perempuan itu." Bima mengirim lagi, "Tenang saja. Rumah itu atas nama perusahaan. Waktu cerai nanti, dia nggak akan dapat sepeser pun. Akan aku usir dia dengan tangan kosong." Perempuan mandul. Julukan kejam yang sering diucapkan ibu mertuaku di belakangku, kini diketik langsung dari jari suamiku. Aku terduduk lemas di lantai gudang yang dingin. Ponsel itu jatuh dari tanganku, langit dan bumi serasa berputar. Perlakuan dingin dan penghinaan semua itu bukan karena kebenciannya padaku, melainkan bagian dari sebuah rencana yang diperhitungkan dengan cermat. Ia tidak hanya ingin bercerai, ia ingin menghancurkanku. Setelah mengisap habis 10 tahun masa muda dan usahaku, ia ingin mengusirku ke jalanan tanpa sepeser pun uang. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana. Air mataku sudah mengering, dan yang tersisa di dalam dada hanyalah kebencian yang mendidih. Aku berpikir untuk meledak dan mengkonfrontasinya. Tetapi apa yang akan kudapatkan? Ia akan mengelak, dan di hadapan semua yang telah ia siapkan, aku hanya akan menjadi lebih sengsara. Tidak,
Aku tidak boleh hancur seperti ini. Aku tidak boleh membiarkan dua manusia licik itu mencapai tujuan mereka. Jika ia ingin bermain drama, aku akan ikut berakting. Aku akan memainkan peran sebagai istri yang penurut, bodoh, dan putus asa. Aku akan membuatnya lengah. Dan dalam kegelapan, aku akan diam-diam mengumpulkan bukti satu persatu. Pada hari ia merasa paling berjaya dan paling mulia, aku akan melancarkan serangan mematikan yang akan menyeretnya dari surga ke neraka. Dan hari itu adalah malam ini. Aku terduduk lemas di lantai gudang yang dingin. Ponsel model lama itu terlepas dari genggamanku dan jatuh ke lantai keramik. Kukira perselingkuhan dan rencana perampasan hartanya adalah puncak kekejamannya. Kukira saat membaca pesan akan aku usir perempuan mandul itu, hatiku sudah mati. Tetapi aku salah. Tanganku gemetar tak terkendali. Seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat, aku memungut kembali ponsel itu. Jari-jariku membuka aplikasi catatan di ponsel usang itu. Hanya ada satu catatan yang tersimpan, dibuat 3 tahun lalu. Hanya beberapa kata singkat, tetapi itu adalah vonis mati yang membanting pintu harapan terakhirku dan kepercayaanku pada kemanusiaan. Bima menulis, "Vitamin Ayo. Ganti isinya dengan pil KB. Ganti botol setiap 3 bulan. Arus listrik dingin mengalir di punggungku." Aku teringat 3 tahun lalu, saat Bima tiba-tiba mulai memperhatikan kesehatanku. Ia memberiku sebotol vitamin yang katanya sangat mahal, produk impor. Ia berpesan agar aku meminumnya setiap hari. "Minum ini biar sehat, supaya kita cepat punya anak," katanya. Ia begitu perhatian hingga setiap malam ia sendiri yang mengambilkan air dan menyiapkan pil itu untukku. Aku terharu. Kukira ia masih mengkhawatirkanku dan sangat menginginkan seorang anak. Tenggorokanku terasa kering. Aku terhuyung-huyung bangkit dan berlari ke kamar tidur. Di atas meja rias, botol kaca coklat berisi vitamin itu masih ada. Dengan tangan gemetar, aku membuka tutupnya dan menuangkan beberapa butir yang tersisa ke telapak tanganku. Aku sudah berhenti meminum pil ini sejak setahun yang lalu. Bukan karena curiga, tetapi sejak menemukan pesan-pesan itu, aku tidak ingin menerima apapun darinya lagi. Keesokan harinya, aku membawa pil-pil itu ke sebuah laboratorium analisis independen. Aku berbohong dengan mengatakan bahwa ini adalah obat yang kubeli secara online dan aku ingin memastikan kandungannya. 2 hari kemudian, aku menerima hasilnya melalui email. Itu bukan vitamin. Itu adalah pil kontrasepsi dosis tinggi yang diminum setiap hari. Aku duduk tanpa bergerak di dalam mobil selama berjam-jam, memegang hasil analisis itu. Air mata bahkan tidak keluar. Jadi begitu. Alasan aku tidak bisa punya anak bukan karena diriku, melainkan karena pria yang tidur di sampingku. Ia telah meracuniku selama bertahun-tahun. Ia telah merampas hakku untuk menjadi seorang ibu. Ia telah membuatku, di mata ibunya dan dunia, menjadi seorang wanita yang tubuhnya rusak, seorang wanita mandul. Semua tuduhan dan hinaan Ibu Sumarni, tatapan kasihan teman-teman, dan rasa bersalahku sendiri semua itu ada dalam rencananya. Ia butuh alasan yang sah untuk mencampakkanku, dan alasan apa yang lebih meyakinkan daripada seorang istri yang tidak bisa memberinya keturunan? Ia tidak hanya menginginkan uang. Ia ingin menghancurkanku dari akarku, menghancurkan martabat dan masa depanku. Kebencian yang pekat dan hitam melonjak naik dan menelanku. Rasa sakit karena pengkhianatan emosional tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah kebencian seseorang yang terpojok. Sore itu, setelah mengetahui kebenaran yang mengerikan itu, aku pulang ke rumah. Bima dan Ibu Sumarni sedang menonton TV di ruang keluarga. Melihatku pulang, Ibu Sumarni kembali memulai lagu lamanya. "Baru pulang jam segini? Percuma kamu berdoa dimanapun. Kalau sudah takdirnya." Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, aku jatuh tersungkur di lantai di hadapan mereka. Aku tidak berteriak. Aku hanya menangis. Menangis terseduh-seduh, seperti belum pernah menangis sebelumnya. Aku menangisi kebodohanku, menangisi 10 tahun masa mudaku yang terinjak-injak. Tetapi di mata mereka, itu pastilah air mata keputusasaan dan penerimaan takdir. Bima dan Ibu Sumarni tampak terkejut sejenak, tetapi kemudian aku melihat mereka saling bertukar pandang penuh kepuasan. Sandiwaraku secara resmi dimulai. Sejak hari itu,
Aku menjadi orang yang berbeda. Aku bukan lagi Ayu Lestari, magister keuangan yang cerdas. Aku adalah perempuan mandul, bayangan yang melayang seperti hantu di rumahku sendiri. Aku tidak lagi merias wajah atau berbelanja. Aku hanya mengenakan pakaian berwarna kusam dan usang, dan rambutku selalu acak-acakan. Aku mulai menjadi vegetarian dan sering melantunkan doa-doa. Aku berkata pada Bima bahwa aku sudah menerima takdir dan tidak lagi mengharapkan apa-apa, hanya ingin diizinkan tinggal di rumah ini untuk merawat abu leluhur. Bima dan Ibu Sumarni tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Mereka benar-benar lengah. Ibu Sumarni berkata pada tetangga, Ayu sekarang sudah tahu diri. Mungkin dia ke orang pintar dan dibilang tidak punya takdir punya anak, jadi dia pasrah. Bima menjadi semakin bebas. Ia lebih sering membawa Riana ke rumah, bahkan menyuruhku membuatkan makanan dan menyajikan teh untuknya. Aku melakukan semuanya. Aku menunduk, menyeduh teh dan menyajikannya pada selingkuhan suamiku dengan tangan gemetar. Aku mendengarkan saat wanita itu memberiku instruksi tentang cara mendekorasi ulang kamar tidur agar sesuai dengan selera Bima. Aku menelan semua penghinaan. Mereka melihatku sebagai mayat hidup, jiwa yang telah takluk sepenuhnya. Mereka salah. Aku lebih jernih dan tenang dari sebelumnya. Siang hari aku adalah istri yang penurut, tetapi ketika malam tiba dan seisi rumah tertidur, saat Bima sibuk dengan selingkuhannya di kamar sebelah, sang magister keuangan mulai bekerja. Aku menggunakan keahlian yang kutinggalkan demi dia untuk memulai penyelidikan. Aku menghubungi kembali rekan-rekan lama, orang-orang yang pernah mendampingiku dan Bima di masa-masa awal perusahaan. Terutama Pak Santoso, mantan kepala bagian akuntansi. Ia adalah orang yang jujur dan dipecat secara tidak adil 3 tahun lalu hanya karena menolak menandatangani kontrak fiktif dan laporan keuangan yang dimanipulasi. Aku menemuinya di rumahnya dan menceritakan semuanya. Pak Santoso memukul meja dan berkata, "Saya tahu si Bima itu bukan orang baik, tenang saja, Bu Ayu. Saya masih menyimpan beberapa hal. Dia pikir memecat saya adalah akhir dari segalanya, tapi dia salah besar." Pak Santoso dan beberapa rekan lama dari tim keuangan yang memiliki dendam yang sama terhadap si pengkhianat itu diam-diam membantuku. Kami bekerja selama setahun penuh. Setahun yang kuhabiskan di neraka. Siang hari aku berakting gila dan bodoh, malam hari aku bekerja seperti detektif. Kami membongkar satu persatu alur dana, proyek fiktif, dan perusahaan cangkang yang didirikan Bima untuk mencuci uang dan memindahkan aset ke luar negeri. Angka 150 miliar rupiah itu ternyata jauh lebih besar. Aku menunggu. Setahun penuh aku menunggu, menahan segala macam penghinaan. Menunggu hari di mana ia berada di puncak kejayaannya, hari paling bahagia bersama kekasihnya. Dan malam ini, pesta ulang tahun ke-20 grup, adalah panggung yang paling sempurna untukku memberikan hadiah kejutan itu padanya. Aku kembali ke villa pukul 1 dini hari. Rumah masih sunyi dan dingin. Aku tidak menyalakan lampu ruang keluarga, membiarkan kegelapan memelukku. Aku tidak lelah. Sebaliknya, aku merasakan kelegaan yang aneh. Drama yang berlangsung selama setahun akhirnya akan segera berakhir. Aku telah memainkan peranku dengan baik. Aku menyeduh secangkir teh krisan, duduk di sofa, dan menyalakan tablet. Aku tidak perlu menunggu lama. Pukul 01.30, media-media ekonomi besar serentak meledak. Pesta ulang tahun ke-20 Nusantara Jaya Group berakhir ricuh. Direktur utama Bima Prakoso pingsan di lokasi setelah penggelapan dana terbongkar. Runtuhnya sebuah mitos, saham Nusantara Jaya Group diprediksi anjlok begitu pasar dibuka. Istri atau penghancur? Siapakah sosok Ayu Lestari? Bersama dengan judul-judul yang sensasional, terpampang foto-foto buram saat Bima pingsan, saat Riana jatuh terhuyung, dan saat aku berbalik dengan tenang, badai dimulai lebih cepat dari yang kuduga. Teleponku mulai berdering. Telepon rumah di ruang keluarga berdering, ponselku di atas meja juga berdering. Nomor-nomor tak dikenal dan nomor-nomor anggota dewan direksi yang kuhafal di luar kepala. Orang-orang yang 1 jam lalu bersulang untuk Bima. Nomor Ibu Sumarni. Dan tentu saja, nomor Bima Prakoso. Aku tersenyum dan menyesap teh. Aku tidak menjawab. Kubiarkan saja berdering.
Biarkan mereka merasakan ketakutan dan kebingungan yang pernah kurasakan. Ruangan masih gelap, hanya cahaya dari layar tablet yang menerangi wajahku. Aku menelusuri forum-forum bisnis. Beberapa jam yang lalu, mereka memuji Bima sebagai pengusaha muda yang brilian. Kini, forum itu penuh dengan caci maki dan spekulasi tentang penggelapan dana. Keesokan paginya, aku bangun pagi. Aku tidak tidur, tetapi pikiranku sangat jernih. Tepat pukul 09.00, pasar saham dibuka. Aku menyalakan saluran berita ekonomi. Sesuai prediksi, saham Nusantara Jaya Group kode saham, NAIJG, langsung anjlok ke batas bawah tanpa ada pembeli begitu pasar dibuka. Jutaan lembar saham ditawarkan untuk dijual, tetapi tidak ada yang mau membeli. Papan bursa berwarna merah darah. Pembawa berita melaporkan bahwa anjloknya harga saham ini telah menguapkan kapitalisasi pasar Nusantara Jaya Group lebih dari 5 triliun rupiah hanya dalam 15 menit, angka yang tak terbayangkan. Itu adalah keringat dan air mata ribuan karyawan, kepercayaan para pemegang saham, semuanya dihancurkan oleh Bima dan selingkuhannya. Pada saat yang sama, Bareskrim Polri dan Direktorat Jenderal Pajak melalui situs resmi mereka mengumumkan akan memulai penyelidikan menyeluruh terhadap aktivitas keuangan Nusantara Jaya Group berdasarkan laporan dan bukti yang diterima. Perintah cekal darurat dikeluarkan untuk Direktur Utama Bima Prakoso. Ponselku berdering lagi, masih nomor Bima. Sejak semalam, ia tak henti-hentinya menelepon. Kali ini, aku dengan tenang menekan tombol jawab, tetapi tidak berkata apa-apa. Hening selama beberapa detik di seberang sana. Kemudian, meledaklah teriakan histeris seperti raungan binatang buas yang terpojok. Ayu, kamu gila, kamu sudah gila, kamu menghancurkan segalanya. Kamu menghancurkan Nusantara Jaya, menghancurkanku. Suara Bima serak parau. Sosoknya yang elegan dan percaya diri semalam lenyap tak berbekas. Aku masih diam, menyesap tehku. Keheninganku sepertinya membuatnya semakin gila. Dari mana kamu dapat semua itu? Semuanya palsu. Itu fitnah. Aku akan menuntutmu. Aku akan menjebloskanmu ke penjara. Aku tertawa dingin, tawa kecil yang terdengar hingga ke seberang. Pak Bima, kalau itu semua palsu, kenapa Anda menelepon saya? Suaraku sedingin es. Anda seharusnya menelepon pengacara atau polisi. Kenapa menelepon orang yang memfitnah Anda? Seberang sana tiba-tiba hening. Seolah kata-kataku menyiram air dingin ke amarahnya. Ia sadar aku tidak bercanda. Ia sadar bukti-bukti itu nyata. Terdengar napasnya yang berat. Kemudian, suaranya melembut, berubah dari teriakan menjadi permohonan dengan sangat tiba-tiba. Ayu. Ayu. Kita ini suami istri, kan? 10 tahun, Ayu. 10 tahun. Pasti ada kenangan. Apapun masalahnya, kita bisa bicarakan baik-baik. Apa yang kamu mau? Aku akan berikan semuanya. Uang. Berapa banyak uang yang kamu mau? Uang. Sampai detik ini pun, ia masih berpikir yang kubutuhkan adalah uang. 10 tahun lalu, dengan suara inilah ia memohon agar aku menjual perhiasan warisan untuk menyelamatkannya. 10 tahun kemudian, suara yang sama mencoba menawarku dengan uang. Pak Bima, potongku. Bicarakan saja itu pada penyidik. Kamu pikir kamu menang? Teriaknya lagi. Kamu pikir aku akan diam saja? Saat itu, terdengar jeritan melengking riana dari seberang telepon. Bima, suruh perempuan itu kirim email. Suruh dia hapus sekarang juga. Ayahku dipanggil ke ruang audit, suruh dia berhenti sekarang. Ah, jadi begitu. Benteng pertahanan terakhirnya, ayahnya, juga terkena imbasnya. Aku tersenyum. Pak Bima, kataku pelan. Anda ingat apa yang dikatakan sekretaris cantik Anda pada saya semalam? Katanya, saya bahkan tidak pantas menyemir sepatunya. Aku berhenti sejenak. Nah, sekarang coba Anda pikir. Apakah kalian berdua adalah orang-orang yang pantas untuk saya ajak bicara? Dari seberang sana, terdengar suara sesuatu yang pecah, suara barang-barang yang dibanting. Bima sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ia melontarkan satu kalimat terakhir yang penuh dengan ancaman dan keputusasaan. Aku peringatkan kamu, Ayu Lestari,
Segera cabut laporanmu dan musnahkan semua bukti. Kalau tidak, akan kubuat kamu lenyap dari Jakarta ini. Kamu mau mati? Anda mengancam saya? Aku masih mempertahankan nada suaraku yang tenang. Sebaiknya Anda tahu, Pak Bima. Saya punya puluhan salinan dari semua bukti itu, disimpan di berbagai tempat di dalam dan luar negeri. Kalau sampai terjadi sesuatu padaku, bahkan kecelakaan lalu lintas sekecil apapun, Anda tidak hanya akan masuk penjara sebagai penjahat ekonomi. Anda akan masuk sebagai pembunuh. Seberang sana benar-benar hening, hanya terdengar suara napas yang kasar dan geraman gigi. Percakapan kita sampai di sini, kataku. Oh, dan jangan telepon lagi, saya tidak punya hobi bicara dengan penjahat. Aku memutus telepon di tengah teriakannya yang belum selesai. Aku mematikan ponsel. Dunia kembali sunyi. Aku menggenggam erat ponselku. Suara Bima masih terngiang di telingaku. Kamu mau mati? Raungannya tidak membuatku takut. Itu hanya memperlihatkan dengan lebih jelas wajah asli seekor binatang yang terpojok. Aku tertawa dingin. Anda mengancam saya? Suaraku setenang danau tak beriak. Sebaiknya Anda tahu, Pak Bima. Saya punya puluhan salinan dari semua bukti itu, disimpan di berbagai tempat di dalam dan luar negeri, di tangan para pengacara paling andal. Aku menekankan setiap kata. Kalau sampai terjadi sesuatu padaku, bahkan kecelakaan lalu lintas sekecil apapun atau insiden yang disebabkan oleh penyakit mendadak, bukti-bukti itu akan langsung dipublikasikan jauh lebih luas dari sekarang. Saat itu, Anda tidak hanya akan masuk penjara sebagai penjahat ekonomi, Anda akan masuk sebagai pembunuh. Seberang sana benar-benar hening. Hanya terdengar suara napas yang kasar seperti banteng terluka. Ia tahu aku tidak bercanda. Ia tahu bahwa Ayu Lestari, magister keuangan yang pernah bersamanya membangun kerajaan ini dari nol, tidak akan pernah meninggalkan celah jika sudah bertindak. Saat itulah, jeritan tajam dan histeris dari belakang Bima memecah keheningan. Suara Riana. Bima, lakukan sesuatu. Suruh perempuan itu kirim email. Suruh dia berhenti sekarang. Ayahku. Ayahku baru saja dipanggil ke ruang audit. Katanya harus memberikan keterangan terkait proyek. Cepat suruh dia berhenti. Cepat. Ah, jadi begitu. Benteng pertahanan terakhirnya, pejabat kecil di bagian perencanaan yang ia dan Bima anggap sebagai perisai kokoh, telah tumbang oleh badaiku. Aku bisa membayangkan wajahnya yang panik. Selama ini ia angkuh padaku, tetapi di hadapan kekuasaan sejati, ia hanyalah boneka yang talinya putus. Terdengar suara Bima membentaknya, diam kamu, tidak berguna. Lalu ia kembali padaku. Suaranya sudah kehilangan semua kesabaran, hanya tersisa keputusasaan. Ayu, aku mohon. Berapa yang kamu mau? 50 miliar? 100 miliar? Sebutkan saja angkanya. Maafkan aku sekali ini saja. Aku tertawa terbahak-bahak. Kali ini tawa yang lebih keras. Pak Bima, apa Anda masih belum mengerti? Aku memandang keluar jendela. Kota masih tertidur lelap, tidak tahu bahwa sebuah kerajaan baru saja runtuh. Anda ingat apa yang dikatakan sekretaris cantik Anda pada saya semalam? Katanya, saya bahkan tidak pantas menyemir sepatunya. Aku berhenti sejenak, membiarkan keheningan memanjang. Nah, sekarang coba Anda pikir, kataku perlahan. Apakah kalian berdua adalah orang-orang yang pantas untuk saya ajak bicara? Aku tidak menunggu jawabannya. Aku tidak ingin lagi mendengar permohonan palsu atau ancaman histeris. Dengan tenang, aku menekan tombol daya. Layar ponsel padam, dan ruangan kembali ke kesunyiannya. Aku tidak punya hobi bicara dengan penjahat, apalagi dengan mereka yang sudah kuputuskan tidak akan pernah kumaafkan. Aku membuka ponsel daruratku. Sebuah ponsel sederhana yang hanya menyimpan beberapa nomor penting yang sudah kusiapkan sejak lama. Pertama, aku menelepon pengacara Irawan. Ia adalah teman kuliahku, seorang pengacara ekonomi yang terkenal jujur dan tajam. Selama 6 bulan terakhir, ia diam-diam memberiku nasihat hukum. Pak Irawan, ini saya, Ayu, kataku singkat. Semuanya sudah dimulai, sesuai rencana. Tolong siapkan surat gugatan cerai, tuntutan pembagian harta, dan yang terpenting, permohonan sita jaminan untuk membekukan semua aset Bima Prakoso,
dan pihak-pihak terkait. Lakukan besok pagi. Dari seberang sana, suara Pak Irawan terdengar tenang. Semua sudah siap. Jangan khawatir, Bu Ayu. Saya tahu persis apa yang harus dilakukan. Aku menutup telepon. Kedua, dan yang terpenting. Aku menarik napas dalam-dalam dan menekan nomor yang sudah kuhafal lebih dari 10 tahun tetapi tidak pernah berani kuhubungi. Nada sambung berbunyi 3 kali, lalu terdengar suara seorang pria parubaya yang serak karena baru bangun tidur, tetapi tetap berwibawa. Halo? Tenggorokanku tercekat. Profesor Yunus, ini saya, Ayu. Maaf menelepon selarut ini. Hening selama beberapa detik, lalu suaranya menjadi sangat jernih. Ayu? Ini benar kamu, Ayu? Astaga. Saya baru saja melihat beritanya di internet, ternyata benar itu kamu. Profesor Yunus. Ia adalah dosen pembimbingku saat kuliah dan guru yang paling kuhormati. Ia tidak hanya mengajariku tentang keuangan, tetapi juga tentang etika profesi. Beberapa tahun lalu, saat aku masih menjadi mahasiswi terbaiknya, beliau tersandung skandal akademis plagiarisme yang didalangi oleh rekannya yang iri. Semua orang menjauhinya, bahkan pihak universitas pun lepas tangan, hanya aku yang percaya beliau tidak bersalah. Aku begadang selama 2 minggu, menelaah ribuan halaman data dan menganalisis semuanya hingga menemukan bukti kuat bahwa beliau difitnah dan berhasil membuka kedok pelakunya. Beliau berkata, tidak akan pernah melupakan jasaku. Setelah itu, namanya bersih dan beliau pindah menjadi penasihat senior di Direktorat Jenderal Pajak. Sebuah posisi yang berwibawa, tetapi sangat bersih. Iya, Prof, ini saya, kataku, menahan emosi. Saya sedang dalam masalah besar. Saya butuh bantuan Profesor. Bukan untuk saya, tetapi untuk kebenaran. Suara Profesor Yunus menjadi tegas. Saya tahu. Si Bima itu, saya tahu suatu saat akan seperti ini. Dia terlalu cepat naik, terlalu serakah. Kamu di mana sekarang? Kamu aman? Saya aman, Prof. Jangan khawatir. Semua bukti ada di tangan saya. Tetapi saya tidak tahu harus mulai dari mana agar mereka tidak bisa lolos. Tenanglah, kata Profesor dengan nada menenangkan. Apa yang kamu lakukan malam ini memang sedikit nekat, tetapi itu adalah guncangan yang diperlukan untuk menggerakkan segalanya. Sekarang, semua harus ditangani sesuai prosedur. Besok pagi jam 9, datanglah ke kafe di gang toko buku bekas dekat kampus kita dulu, tempat kita biasa bertemu. Bawa semua dokumenmu. Tahu tempatnya, kan? Kita bicara detail di sana. Saya punya utang besar padamu, Ayu. Biarkan kali ini saya yang membayarnya. Aku menutup telepon, tiba-tiba air mataku tumpah. Air mata pertama yang kuteteskan malam ini. Bukan air mata sakit hati atau penghinaan, tetapi air mata syukur. Di dunia yang gelap dan penuh pengkhianatan ini, masih ada orang-orang seperti Profesor Yunus. Kebaikan dan keadilan masih ada. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ruang kerja, menyusun semua dokumen, data, rekaman suara, dan riwayat transaksi bank ke dalam sebuah USB secara sistematis. Tanganku tidak lagi gemetar. Sebaliknya, begitu presisi hingga terasa dingin. Keesokan paginya, aku bangun pagi. Aku tidak menonton TV atau membaca koran. Aku menyeduh secangkir kopi hitam tanpa gula. Aku butuh kejernihan mutlak. Tepat pukul 09.00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  sejak detik pertama pasar dibuka. Puluhan juta lembar saham ditawarkan untuk dijual di harga terendah, tetapi kolom beli kosong melompong. Tidak ada yang mau menangkap pisau jatuh. Hanya dalam beberapa menit, kapitalisasi pasar perusahaan raksasa itu menguap ratusan miliar rupiah. Aku menatap angka-angka yang menari di layar, tetapi tidak ada rasa puas, hanya rasa prihatin. Itu adalah uang dan kepercayaan banyak investor,
hasil kerja keras ribuan karyawan seperti Pak Santoso yang berdedikasi. Semuanya menjadi abu dalam semalam karena keserakahan dan pengkhianatan Bima. Saat aku sedang melamun, sebuah pesan masuk dari pengacara Irawan. Semua rekening Bima Prakoso dan Riana Sari telah dibekukan, perintah cekal telah dieksekusi. Begitu aku mematikan tablet, bel pintu berbunyi. Aku memeriksa layar kamera Ibu Sumarni. Ia datang sendirian dengan taksi, bukan dengan sedan mewah yang dibelikan Bima. Penampilannya kuyu dan rambutnya acak-acakan, jauh dari citra nyonya besar yang angkuh. Begitu kubuka pintu, Ibu Sumarni langsung menyerbu masuk, berlutut di hadapanku, memeluk kakiku dan meraung-raung. "Ayu, nak, tolong selamatkan Bima. Dia hilaf." "Pukul ibu, maki ibu, tidak apa-apa, tapi tolong selamatkan anak ibu." Aku dengan tenang melepaskan tangannya dari kakiku. Aku menatap wanita yang menangis pilu di lantai itu. Wanita yang baru seminggu lalu memakiku sebagai perempuan mandul dan menikmati saat putranya menghinaku. "Ibu," kataku tenang. "Orang yang harus ibu mohon bukan saya. Ibu harus memohon pada hukum, dan orang yang harus ibu salahkan adalah putra ibu sendiri." Saat itu, berita pukul 10 pagi tayang di TV. Suara pembawa berita terdengar jelas. Bareskrim Polri dan Direktorat Jenderal Pajak baru saja merilis pernyataan resmi bahwa mereka akan memulai penyelidikan menyeluruh terhadap aktivitas keuangan Nusantara Jaya Group berdasarkan laporan dan bukti kredibel terkait dugaan penggelapan dana, pencucian uang, dan penggelapan pajak secara sistematis. Perintah cekal darurat telah dikeluarkan untuk Direktur Utama Bima Prakoso. Tangisan Ibu Sumarni berhenti seketika. Ia menatap layar TV dengan pandangan kosong, lalu terkulai pingsan di lantai. Aku memanggil ambulans dan mengirim Ibu Sumarni ke rumah sakit. Aku tidak ikut. Aku hanya menelepon salah satu kerabat jauhnya yang nomornya ku ketahui. Aku tidak punya kewajiban atau emosi lagi untuk disia-siakan pada keluarga itu. Yang harus kulakukan sekarang adalah pergi ke tempat pertemuanku dengan Profesor Yunus. Aku mengendarai mobil ke kafe tua di gang toko buku bekas, tempat favorit Profesor. Kafe itu tersembunyi di balik rimbunnya bunga bougainville, sebuah tempat tenang dengan aroma kopi sangrai dan bau buku-buku lama. Sangat kontras dengan hotel bintang 5 yang mewah namun penuh kepalsuan semalam. Profesor Yunus sudah menunggu di meja sudut. Ia tampak lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Rambutnya memutih, tetapi matanya di balik kacamata tebal itu masih tajam dan hangat. Melihatku, beliau tersenyum lembut. "Kamu datang. Duduklah. Kamu sudah bekerja sangat keras." Tepukan ringan di bahu dan satu kalimat hangat dari beliau nyaris meruntuhkan topeng baja dingin yang susah payah kubangun selama 24 jam terakhir. Aku menarik napas dalam-dalam untuk menahan air mata yang akan tumpah. Aku tidak boleh lemah sekarang. "Selamat pagi, Prof. Terima kasih sudah meluangkan waktu." Aku duduk dan meletakkan USB serta sebuah map tebal di atas meja. "Prof, semua bukti yang saya kumpulkan ada di sini. Alur dana, perusahaan cangkang di luar negeri, kontrak fiktif, dan..." Aku ragu sejenak, bukti bahwa selama bertahun-tahun dia diam-diam memberiku pil kontrasepsi. Tangan Profesor Yunus yang sedang memegang cangkir teh berhenti. Beliau mengangkat kepala, dan matanya yang lembut berkilat marah, beliau memukul meja pelan. "Saya tahu bajingan itu tidak punya moral, tapi saya tidak menyangka dia sebiadab ini." Beliau terdiam sejenak untuk meredam amarahnya, lalu berkata, "Kamu melakukannya dengan sangat baik, Ayu. Sangat teliti dan detail. Benar-benar muridku." Profesor melihat map itu, tetapi tidak menyentuhnya. Lalu ia melanjutkan, "Tapi jangan berikan ini padaku." Aku bingung. "Loh? Tapi, Prof." Profesor Yunus mengangkat tangannya. "Dengarkan aku. Kalau kamu memberikannya padaku, Bima dan pengacaranya akan menyerang hubungan pribadi kita. Mereka akan menuduhmu menggunakan koneksiku dan kekuasaan di Ditjen Pajak untuk menjebaknya. Dengan begitu, meskipun semua buktimu benar, nilainya di mata hukum bisa sangat berkurang." Aku sadar beliau sedang melindungiku, dan juga integritasnya sendiri. "Lalu apa yang harus saya lakukan?" "Kamu harus menyerahkannya sendiri atas namamu,
kata Profesor tegas. Pergilah langsung ke Bareskrim Polri, ke bagian Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus. Merekalah yang sekarang menangani kasus-kasus ekonomi besar. Laporkan sebagai istri sah dan korban langsung. Dokumenmu dan bukti bahwa ia meracunimu akan menjadi bukti tak terbantahkan. Hukum harus melindungimu. Profesor menatapku dengan tatapan penuh keyakinan. Lakukan seperti kataku. Bawa semua ini dan pergi ke sana sekarang juga. Saya tidak bisa campur tangan langsung dalam proses penyidikan, tetapi saya akan memastikan pihak di sana menangani kasusmu dengan benar, cepat, dan yang terpenting, menjamin keselamatanmu sepenuhnya. Profesor meletakkan tangannya di atas map dan menepuknya pelan. Si Bima itu tidak akan bisa macam-macam denganmu lagi sekarang. Ayu, kamu adalah saksi kunci paling penting dalam kasus ini. Meskipun butuh waktu, percayalah pada keadilan. Aku menunduk dan mengambil kembali map itu. Bebannya di tangan masih sama, tetapi beban di hatiku sudah berkurang separuh. Aku tidak lagi berjalan sendirian dalam gelap. Aku punya jalan. Jalan yang terang dan benar. Aku mengangkat kepala dan menatap Profesor. Baik, Prof, terima kasih banyak. Aku keluar dari gedung Bareskrim Polri. Matahari sore mulai menguning dan angin pergantian musim yang dingin berembus. Tetapi aku tidak merasakan apa-apa. Semua emosi di dalam diriku seolah membeku, hanya menyisakan tekad yang dingin. Tugas telah kuselesaikan. Map tebal berisi kesabaran dan air mata selama setahun kini aman di atas meja para penegak hukum. Dadu telah dilempar, dan aku tidak bisa kembali lagi. Aku mengendarai mobil kembali ke villa, ke tempat yang kini hanyalah cangkang kosong. Aku tidak langsung masuk, tetapi duduk di dalam mobil, menyandarkan kepala di setir. Kelelahan akhirnya datang menyerbu. Bukan hanya lelah fisik, tetapi juga lelah mental. Pertarungan ini, menang atau kalah, telah merenggut terlalu banyak dariku. Saat itu, ponsel daruratku berdering. Pengacara Irawan. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan suaraku, dan menekan tombol jawab. Ya, Pak Irawan. Suara Pak Irawan terdengar profesional, tetapi tidak bisa menyembunyikan sedikit kegembiraan. Saya baru saja dalam perjalanan pulang dari pengadilan. Ada kabar baik untuk Bu Ayu. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Bagaimana hasilnya? Permohonan kita diterima oleh pengadilan, katanya cepat. Berdasarkan bukti awal yang Ibu berikan, terutama catatan transfer ke luar negeri dan pengalihan aset ke Riana Sari, pengadilan menilai ada indikasi kuat upaya penyembunyian aset. Mereka langsung mengeluarkan surat keputusan sita jaminan. Apa artinya itu? Meskipun sudah siap, aku bertanya lagi untuk memastikan. Artinya, suara Pak Irawan menjadi tegas, seluruh harta atas nama Bima Prakoso Properti, rekening bank, saham, kendaraan semuanya dibekukan. Dan yang lebih penting, ia berhenti sejenak, semua aset yang ia alihkan ke sekretarisnya itu apartemen penthouse mewah di Sudirman, 2 mobil impor, dan rekening bank yang ia gelontorkan uang mengalami nasib yang sama. Semuanya disegel dan menunggu putusan pengadilan. Aku memejamkan mata. Apartemen penthouse itu, tempat yang sering diunggah Riana di media sosial dengan tulisan kehidupan sang ratu. Tempat yang ia gunakan untuk mengejek penampilanku yang usang dan kampungan, kini hanyalah sangkar emas yang terkunci. Terima kasih, Pak Irawan, suaraku sedikit serak. Sama-sama. Ini sudah tugas saya, jawab Pak Irawan. Ini baru permulaan, Bu Ayu. Tapi ini adalah langkah pertama yang sangat penting. Kita telah memutus jalur dana Bima, jadi ia tidak bisa menggunakan uangnya untuk melobi atau mengganggu Ibu. Aku menutup telepon dan menghela napas panjang. Tidak ada kegembiraan kemenangan. Hanya rasa lega yang aneh. Satu pintu kejahatan telah terbanting menutup. Aku menatap villa yang pernah kuanggap rumah. Kini tempat itu juga ikut dibekukan sebagai bagian dari aset sengketa, tetapi tidak ada penyesalan. Benda-benda materi itu sejak awal tidak pernah benar-benar menjadi milikku. Kabar bahwa seluruh aset Bima Prakoso dibekukan menyebar lebih cepat dari api. Dunia keuangan gempar, dan para pemegang saham Nusantara Jaya Group cemas, ponsel daruratku mulai berdering lagi.
Tapi kali ini bukan telepon ancaman atau permohonan, melainkan nomor-nomor yang sama sekali tidak kukenal. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Halo? Apakah ini dengan Ibu Ayu Lestari, istri dari Pak Bima? Terdengar suara pria tua yang berwibawa. Suara yang penuh hormat, tetapi tersirat urgensi. Betul. Dengan siapa saya bicara? Bu Ayu, saya Wardoyo, kata pria itu. Pak Wardoyo, mungkin ibu tidak ingat, tapi saya adalah salah satu orang yang ikut mendirikan Nusantara Jaya Group bersama almarhum ayah ibu, Pak Wardoyo. Jantungku berdesir pelan. Bagaimana mungkin aku lupa? Pak Wardoyo adalah sahabat karib ayahku, seorang insinyur yang brilian dan jujur. Dulu, beliau dan ayahku mempertaruhkan seluruh harta mereka untuk mendirikan Nusantara Jaya bersama Bima. Tetapi setelah ayah meninggal, Bima dengan licik membeli saham Pak Wardoyo dengan harga murah dan menendangnya keluar dari perusahaan yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Ya, saya ingat, Pak Wardoyo. Apa kabar, Pak? Sehat? Suaraku terdengar penuh emosi. Saya baik-baik saja, Pak Wardoyo tertawa getir. Hanya sudah tua dan tidak menyangka akan melihat hari seperti ini. Ayu, suara Pak Wardoyo menjadi serius. Saya meneleponmu pertama-tama untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena sudah berani membongkar kedok si Bima itu. Dia sudah keterlaluan. Dia menjadikan Nusantara Jaya, perusahaan yang dibangun dengan darah dan keringat ayahmu dan kami semua, sebagai mesin cuci uang pribadinya. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Pak. Tidak, potong Pak Wardoyo. Apa yang kamu lakukan bukan hanya untuk mencari keadilan pribadimu, tetapi juga untuk menyelamatkan seluruh Nusantara Jaya. Ayu, saya menelepon karena ada hal lain. Saya dan beberapa pemegang saham lama, orang-orang yang pernah ditindas olehnya, akan mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa. Aku mendengarkan dalam diam. Kita harus melengsarkan Bima Prakoso, kata Pak Wardoyo tegas. Kita harus mengambil alih kendali perusahaan sebelum dia menyeret kita semua ke dasar lumpur, tapi kekuatan kami saja tidak cukup. Kamu, sebagai istri sah dan orang yang memegang bukti paling penting, suaramu saat ini lebih kuat dari gabungan suara kami semua. Maukah kamu bergabung dengan kami? Sebuah aliansi. Hal yang tidak pernah kupikirkan. Perjuanganku awalnya adalah balas dendam pribadi, tetapi kini ia memiliki makna yang lebih besar. Mengambil kembali Nusantara Jaya. Itu bukan sekadar aset. Itu adalah warisan darah dan keringat ayahku, hasil kerja keras orang-orang seperti Pak Wardoyo, dan harga dari 10 tahun masa mudaku yang telah kudedikasikan. Pak, kataku, suaraku menjadi lebih mantap dari sebelumnya. Saya tidak hanya akan bergabung, saya akan ikut berjuang. Nusantara Jaya harus kembali ke tangan orang-orang yang berhak. Dari seberang sana, terdengar helaan napas lega Pak Wardoyo. Syukurlah, Ayu. Dengan adanya kamu, kita pasti bisa menang. Jangan khawatir, semua akan kami siapkan. Kamu cukup jaga diri baik-baik. Pertarungan ini tidak hanya akan terjadi di pengadilan, tetapi juga di ruang rapat. Aku menutap telepon. Saat sedang mempersiapkan rapat pemegang saham yang akan datang, menelaah kembali pasal-pasal anggaran dasar perusahaan, sebuah telepon dari nomor tak dikenal lain masuk. Setelah telepon dari Pak Wardoyo, aku tidak lagi takut pada nomor asing. Aku menjawabnya dengan tenang. Halo, Ayu. Ini Ibu. Terdengar suara lemah, gemetar, dan penuh ketakutan dari seberang sana. Aku terdiam sejenak. Itu suara Ibu Sumarni. Tapi sangat berbeda. Bukan suara tajam, menuduh, dan angkuh seperti biasanya. Ini adalah suara orang yang tenggelam, dan berusaha meraih apapun. Aku tidak menjawab. Ayu, ini Ibu. Ibu mertuamu. Katanya lagi, kali ini dengan isak tangis. Ibu salah. Tolong maafkan Bima. Maafkan dia sekali ini saja. Dia satu-satunya anak Ibu. Kalau terjadi apa-apa padanya, bagaimana nasib Ibu? Air mata buaya. Aku pernah melihat air mata ini sebelumnya. Saat Bima bangkrut pertama kali, ia juga menangis seperti ini, memohon agar aku menyelamatkan putranya. Dan saat putranya menjadi kaya, ia menggunakan kekayaan itu untuk menindasku.
Nak, apapun yang kamu mau akan ibu berikan. Ia terus memohon karena aku tidak bersuara. Uang? Berapa yang kamu mau? Ibu punya simpanan emas, semuanya akan ibu berikan. Tolong bilang saja pada polisi kalau kamu salah paham, kalau kamu bicara sembarangan karena terlalu marah. Mau, ya? Ibu akan berlutut memohon padamu. Tangisannya semakin menjadi-jadi. Ia masih berpikir semuanya bisa diselesaikan dengan uang dan permohonan. Ia masih belum mengerti bahwa yang kurusak bukanlah uang. Ayu. Semua ini karena perempuan bernama Riana itu. Rubah betina itu yang menggoda Bima. Bima kan masih muda, belum dewasa, jadi dia berbuat bodoh. Aslinya dia anak yang berbakti. Kamu kan sudah jadi istrinya bertahun-tahun, pasti tahu. Tolonglah, nak, selamatkanlah keluarga ini. Keluarga. Ia masih punya keberanian untuk menyebut kata itu. Keluarga di mana aku diperlakukan lebih rendah dari pembantu. Keluarga di mana putranya meracuniku dan ia mendukung perbuatan itu dengan kata-kata paling keji. Aku membiarkannya menangis, membiarkannya memainkan drama menyedihkannya sampai akhir. Aku ingin melihat sejauh mana ketidaktahuan manusia bisa pergi. Ibu tahu. Dulu ibu jahat padamu. Ibu minta maaf. Sungguh, ibu minta maaf. Kamu boleh benci ibu, salahkan ibu, tidak apa-apa. Tapi Bima tidak bersalah. Tolonglah. Aku mendengarkan isak tangisnya dan permohonannya yang semakin putus asa, tetapi tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hatiku. Hanya rasa muak yang membuncah. Ia tidak menyesali perbuatannya. Ia hanya takut. Takut kehilangan putra kesayangannya, takut kehilangan kehidupan mewah yang ia nikmati. Air matanya bukan untukku, tetapi untuk dirinya sendiri. Saat tangisan Ibu Sumarni di seberang sana mereda dan hanya menyisakan isak tangis, aku membuka mulut. Suaraku tidak tajam, tidak marah, tetapi anehnya tenang. Ibu, panggilku dengan satu kata. Panggilan itu seolah memiliki beban tak terlihat, karena ia berhenti menangis. Mungkin ia berharap aku akan berteriak dan memakinya, sehingga ia punya alasan untuk terus meratapi nasibnya yang malang. Tapi ketenanganku adalah hal yang tidak ia duga. Ibu bilang ibu salah, kan? Kataku terus dengan nada lembut. Kalau begitu, saya mau bertanya. Saat Bima memeluk Riana di depan ribuan orang di pesta dan menghina saya, di mana ibu saat itu? Ia diam. Saat saya pulang dengan putus asa dan memohon pada ibu agar mau menasihati Bima, apa yang ibu katakan pada saya? Ingat? Aku tidak menunggu jawabannya, ibu bilang saya perempuan mandul. Perempuan yang tidak bisa punya anak harusnya sabar, jangan cemburu buta. Benar, kan, Bu? Dari seberang sana hanya terdengar napasnya yang semakin berat. Ibu bilang semuanya salah Riana dan Bima tidak bersalah, kataku terus, melontarkan kata-kata setajam pisau yang menguliti kebohongannya. Lalu, siapa yang dengan senang hati menerima hadiah dari Riana dan bercerita ke seluruh tetangga bahwa akan segera punya menantu baru yang muda dan cantik? Siapa yang menutupi perselingkuhan Bima, bahkan berbohong pada saya dengan mengatakan itu hanya hubungan kerja saat saya bertanya? Apa ibu bisa bilang itu bukan ibu? Saya. Ia tidak bisa melanjutkan. Dan akhirnya, suaraku menjadi sedingin es. Apa ibu tahu kenapa selama bertahun-tahun saya tidak bisa punya anak? Bukan karena saya mandul, tapi karena putra kesayangan ibu diam-diam mencampurkan pil kontrasepsi ke dalam makanan saya selama bertahun-tahun. Apa ibu tahu fakta itu? Apa? Terdengar jeritan melengking dari seberang sana, diikuti oleh keheningan yang mematikan. Lihat, Bu, aku menyimpulkan dengan suara tanpa emosi, ibu bukan hanya salah. Ibu juga kaki tangan dari semua kejahatan yang dilakukan putra ibu terhadap saya. Air mata ibu sekarang bukan air mata penyesalan, tapi air mata ketakutan karena akan kehilangan segalanya. Aku berhenti sejenak, menarik napas. Saya tidak bisa membantu ibu, dan saya tidak bisa memaafkan orang itu. Biarkan hukum yang memutuskan segalanya. Itulah satu-satunya keadilan. Aku memutus telepon tanpa menunggu jawabannya dan memblokir nomornya. Aku duduk diam di dalam ruangan, menatap keluar jendela.
Hubunganku dengan keluarga itu secara resmi telah putus. Jika masih ada sisa rasa kasihan, semuanya telah menjadi abu dan lenyap bersama satu panggilan telepon tadi. Setelah telepon dengan Ibu Sumarni berakhir, aku melempar ponselku ke samping. Kesunyian di villa ini tiba-tiba terasa menakutkan. Aku tahu aku baru saja memutuskan tali terakhir yang, meski secara paksa, masih mengikatku dengan keluarga itu. Dan aku juga tahu bahwa Bima Prakoso yang terpojok tidak akan hanya menggunakan air mata ibunya sebagai senjata. Ia adalah orang yang nekat, orang yang bisa melakukan apa saja saat kehilangan segalanya. Aku menutup tirai jendela. Aku tidak menyalakan lampu ruang keluarga, hanya lampu meja kecil di ruang kerja. Saat sedang mempersiapkan materi untuk rapat dengan Pak Wardoyo, menelaah kembali anggaran dasar Nusantara Jaya Group, terdengar suara pecahan kaca yang tajam dari arah gerbang depan. Jantungku serasa jatuh. Aku bergegas menyalakan layar monitor kamera keamanan yang telah kupasang diam-diam 6 bulan lalu. Di layar, sebuah pemandangan mengerikan terpampang. 4 atau 5 pria bertato dengan wajah sangar berdiri di depan gerbang rumahku. Pria bertubuh besar dengan bekas luka panjang di wajahnya yang sepertinya adalah pemimpin mereka adalah Marco, seorang preman terkenal yang pernah sekilas kulihat bersama Bima saat melakukan beberapa transaksi gelap. Mereka membawa kaleng cat merah dan menyiramkannya ke gerbang putih dan dinding pagar. Cat merah itu mengalir seperti darah. Salah satu dari mereka menyemprotkan tulisan acak-acakan di dinding. Perempuan jalang, mati kau. Tanganku yang memegang mouse gemetar. Ini bukan lagi perang bisnis atau penghinaan di pesta. Ini adalah ancaman nyata, ancaman nyawa. Rasa takut yang dingin merayap di punggungku. Aku telah meremehkan kekejaman Bima Prakoso. Tapi rasa takut itu hanya bertahan beberapa detik sebelum berubah menjadi amarah yang dingin. Inilah wajah asli suamiku selama 10 tahun. Saat tidak bisa dibeli dengan uang atau emosi, ia langsung menggunakan kekerasan. Saat itu, ponsel daruratku berdering. Nomor Bima Prakoso. Mungkin ia sedang menonton semua ini dari suatu tempat di dekat sini. Aku menarik napas dalam-dalam, memastikan suaraku tidak bergetar, dan menekan tombol jawab. Sekaligus, aku menyalakan fitur rekam panggilan. Lihat? Kamu lihat? Hah, jalang, teriak Bima. Suaranya penuh kegilaan, kegembiraan, dan ancaman. Ini baru permulaan. Akan kutunjukkan padamu akibatnya jika melawanku. Aku mendengarkan dalam diam saat ia meluapkan kata-kata gilanya. Aku beri kamu 2 pilihan, geramnya. 1, besok pagi segera cabut semua laporan dan musnahkan bukti-buktinya. Bilang pada media kalau kamu memfitnahku. 2, kamu mati. Kamu dan seluruh keluargamu di kampung. Pilih. Anda mengancam akan membunuh saya sekarang, Pak Bima? Aku membuka mulut. Suaraku kering, tetapi anehnya tenang. Ketenanganku sepertinya mengejutkannya dan membuatnya semakin marah. Membunuh? Aku tidak akan membunuhmu begitu saja. Akan kubuat kamu hidup tapi lebih baik mati. Kamu akan menyesali perbuatanmu hari ini. Terima kasih, kataku. Anda baru saja memberikan 1 bukti lagi untuk saya serahkan pada penyidik. Rekaman ini dan video CCTV di luar gerbang mungkin akan menambah hukuman penjara Anda beberapa tahun lagi. Kamu berani? Bima terdiam sejenak, lalu memaki dan memutus telepon. Aku menatap layar kamera, bercak-bercak cat merah yang menetes seperti darah. Tanganku masih gemetar, tapi bukan lagi karena takut. Amarahku telah mencapai puncaknya. Bima Prakoso telah melewati batas. Ia bukan sekadar pengkhianat atau penjahat ekonomi, ia adalah manusia yang tidak berbeda dengan preman bayaran. Aku langsung bertindak. Aku tidak melapor ke kantor polisi terdekat. Mengingat jaringan Bima yang rumit, menghubungi mereka sekarang justru bisa seperti memukul ular dan mengejutkan seisi hutan. Dengan tenang, aku duduk di depan komputer, menyimpan file rekaman percakapan dengan Bima, dan mengekstrak video CCTV, yang dengan jelas merekam wajah Marco dan komplotannya. Aku mengompres kedua file itu dan langsung mengirimkannya ke email aman pengacara Irawan dengan pesan, saya baru saja menerima ancaman pembunuhan. Mohon segera ajukan permohonan perlindungan saksi dengan bukti-bukti ini. Selanjutnya,
Aku mengirimkannya pada Profesor Yunus. Prof, dia mulai menggunakan kekerasan. Ini buktinya. Ponselku berdering hampir seketika. Profesor Yunus. Suaranya tidak serak, sangat mendesak, tetapi masih mempertahankan ketenangan khasnya. Ayu, tenanglah. Kamu di mana sekarang? Tetap di dalam rumah, kunci semua pintu. Kamu sudah aman sekarang. Bima. Dia lebih bodoh dari yang saya kira, lanjutnya. Aku terkejut. Hah? Bodoh? Dia mengancam saya, Prof. Nak, suara Profesor Yunus terdengar sedikit lega. Orang-orang yang datang ke rumahmu, pemimpinnya yang punya bekas luka di wajah, yang biasa dipanggil Marco oleh para preman, benar? Punggungku merinding. Pa, bagaimana Profesor bisa tahu? Ayu, jaring bareskrim sudah dipasang sejak lama. Mereka tidak menunggu laporanmu, jelas Profesor dengan cepat. Mereka sudah mengawasi Nusantara Jaya Group selama beberapa tahun, tapi si Bima itu terlalu licik dan selalu berhasil menghapus semua jejak. Dan si Marco itu, dia adalah mata rantai yang sangat penting dalam jalur pencucian uang Nusantara Jaya Group melalui proyek-proyek properti fiktif. Bima menggunakan rekan bisnis ilegalnya untuk mengancammu. Paham? Dia sama saja dengan menyerahkan diri. Aku terdiam. Jadi dunia bawah tanah yang dibangun Bima sudah berada dalam radar aparat. Kukira aku berjuang sendirian, ternyata aku hanyalah orang yang menyulut sumbu bom yang sudah terpasang. Bima mengira ia sedang mengancamku, padahal ia sedang berjalan masuk ke dalam perangkap yang disiapkan polisi. Tetap saja di dalam rumah, kata Profesor Yunus tegas. Bukti yang baru kamu kirim akan saya sampaikan langsung pada tim penyidik. Kamu telah berjasa besar, Ayu. Mereka akan segera tiba. Aku menutup telepon. Rasanya seperti baru saja meletakkan beban seberat ribuan ton. Aku berjalan ke ruang keluarga dan menyalakan semua lampu. Aku tidak takut lagi. Aku menyeduh secangkir teh, duduk di sofa, dan menunggu. Tidak sampai 1 jam, terdengar suara sirene dari kejauhan. Bukan sirene biasa, melainkan sirene kendaraan khusus. Kulihat keluar jendela, bukan mobil patroli polisi biasa, melainkan beberapa mobil dinas berwarna gelap. Puluhan anggota Brimob dan polisi berpakaian preman dengan cepat memblokir jalan. Terlihat Marco dan komplotannya yang sedang bersulang di sebuah warung di dekat situ digiring dengan tangan terborgol. Wajah mereka pucat pasi, tidak mengerti apa yang terjadi. Dan mobil terakhir yang kukenali sedan mewah Bima juga dihentikan. Mungkin ia datang untuk memeriksa hasil kerjanya. 2 polisi berpakaian preman mendekat dan mengetuk kaca jendela. Aku tidak mendengar apa yang mereka katakan, tetapi aku melihat Bima turun dari mobil. Wajahnya berubah dari marah menjadi kelabu seperti abu saat melihat Marco yang terborgol. Aku melihatnya dari lantai 2. Pria yang pernah menjadi suamiku, pria yang mengancam akan melenyapkanku. Kini digiring oleh 2 petugas, tampak kuyu dan menyedihkan, masuk ke dalam mobil. Jaring terakhir telah ditebarkan. Setelah malam yang menentukan itu, berita meledak seperti banjir bandang. Media tidak lagi membahasnya di halaman ekonomi, tetapi di halaman sosial dan hukum. Direktur Utama Nusantara Jaya Group, Bima Prakoso, ditangkap darurat atas dugaan keterlibatan dengan organisasi kejahatan dan ancaman pembunuhan terhadap istri. Kini ceritanya memiliki semua elemen tragedi, cinta, pengkhianatan, uang, penggelapan, dan premanisme. Aku berubah dari seorang istri terbuang menjadi pusat simpati, dan Bima menjadi penjahat yang paling terkutuk. Tetapi domino tidak berhenti pada Bima. Yang pertama jatuh adalah ayah Riana. Setelah Bima ditangkap dan Marco mengakui semua jalur pencucian uang, proyek-proyek fiktif yang digunakan Bima untuk menggelapkan dana Nusantara Jaya terungkap semua. Dan orang yang menyetujui proyek-proyek itu tidak lain adalah sang pejabat kecil di bagian perencanaan. Ia langsung dinonaktifkan dari jabatannya dengan alasan untuk mempermudah penyelidikan. Perisai kokoh Riana hancur berkeping-keping dalam semalam. Dan tragedi menimpa dirinya sendiri. Aset Bima dibekukan, dan aset Riana yang dibelikan oleh Bima juga disegel untuk disita. Dari seorang ratu yang hidup mewah, ia jatuh miskin dalam sehari. Tapi yang terburuk belum datang.
Pak Wardoyo meneleponku setelah menghubungi beberapa pemegang saham. Suaranya terdengar sedikit puas. Ayu, ada kabar lucu. Si Riana itu, sekarang nasibnya lebih tragis dari Bima. Menurut Pak Wardoyo, Bima tidak hanya menggunakan uang Nusantara Jaya, tetapi juga meminjam dari rentenir untuk mendanai beberapa bisnis terakhirnya sebagai upaya untuk menyembunyikan aset sebelum bercerai. Sekarang Bima ditangkap dan uangnya dibekukan. Para penagih utang tidak bisa menemukan Bima dan beralih mengejar Riana. Aku diam. Tidak senang, tidak sedih. Hukum karma. Harga dari keserakahan dan kejahatan. Beberapa hari kemudian, media sosial meledak dengan sebuah video yang lebih panas dari berita ekonomi. Video itu menunjukkan Riana, dengan piyama sutra tipis, menangis histeris di koridor sebuah apartemen mewah. Ibu pemilik apartemen melempar tas-tas bermerek dan sepatu-sepatu mahalnya keluar pintu. Pergi kamu. Sudah 3 bulan tidak bayar sewa, berlagak jadi nyonya besar. Penipu. Keluar. Riana menangis sambil mencoba memunguti barang-barangnya, tetapi di lobi lantai bawah, bukan lagi geng Marco, melainkan pria-pria bertato lain sudah menunggu. Bayar utang, Bima utang miliaran. Di mana dia? Kamu simpanannya, kan? Kamu yang bayar. Riana ketakutan dan berbalik untuk lari. Saat itulah, seorang wartawan yang muncul entah dari mana menyorongkan kamera ke wajahnya. Mbak Riana, benarkah Anda yang diperkenalkan sebagai istri oleh Pak Bima di pesta? Bagaimana perasaan Anda saat ini? Tapi ia tidak bisa menjawab. Karena satu kalimat yang diteriakkan oleh salah satu penghuni, yang menonton menjadi judul utama semua berita keesokan harinya. Nyonya besar apaan? Katanya istri sahnya saja tidak pantas menyemir sepatunya? Lihat sekarang penampilanmu. Kamu bahkan tidak punya sepatu untuk dipakai. Video itu berakhir dengan Riana yang terjatuh, lalu berlari tanpa alas kaki di jalanan, dengan rambut acak-acakan, menghilang dengan tragis. Aku mematikan tablet. Kata-kata tidak pantas menyemir sepatu. Pada akhirnya, kata-kata itu kembali pada hidupnya sendiri. Ia telah menulis takdir tragisnya sendiri. Kejatuhan Bima dan Riana mengguncang opini publik, tetapi bagi Nusantara Jaya Group, itu adalah gempa bumi besar. Saham anjlok selama 3 hari berturut-turut, dan nilai perusahaan menguap lebih dari 70%. Bank serentak menagih pinjaman, mitra membatalkan kontrak, dan ribuan karyawan terancam di PHK. Kami tidak bisa menunda sedetik pun. Begitu pengumuman resmi bahwa Bima ditahan keluar, Pak Wardoyo meneleponku. Ayu, besok jam 10 pagi, rapat umum pemegang saham luar biasa. Kita harus segera melakukannya. Meskipun Bima ditahan, pengacaranya dan kroni-kroninya di Dewan Direksi pasti akan hadir. Ini adalah pertarungan terakhir untuk menyelamatkan Nusantara Jaya. Malam itu aku tidak tidur. Bukan lagi bukti penggelapan, melainkan anggaran dasar perusahaan yang kubaca kata per kata dengan teliti. Aku tidak datang hanya sebagai istri korban. Aku, Ayu Lestari, masih memiliki saham yang cukup signifikan, saham warisan ayah yang coba dirampas Bima tetapi belum sempat dialihkan sepenuhnya secara hukum. Aku akan datang sebagai pemegang saham pendiri. Pukul 10 pagi, di ruang rapat terbesar Nusantara Jaya Group, tempat yang beberapa hari lalu digunakan untuk merencanakan pesta ulang tahun ke-20 yang megah. Hari ini, udaranya tegang seperti senar gitar. Di satu sisi, duduk aku, Pak Wardoyo, dan beberapa pemegang saham lama yang tampak tua dan lelah, tetapi dengan tatapan mata penuh tekad. Di seberang, duduk pengacara licik Bima dan 3 anggota Dewan Direksi yang menjadi tangan kanan Bima dalam transaksi kotornya. Pengacara Bima berdiri lebih dulu. Suaranya angkuh. Para pemegang saham sekalian, saya menyatakan rapat ini sepenuhnya ilegal. Klien saya, Bapak Bima Prakoso, masih merupakan direktur utama yang sah dari grup ini. Beliau sedang difitnah, dan semuanya belum diputuskan oleh pengadilan. Tindakan Anda ini melanggar hukum. Pak Wardoyo memukul meja dan berdiri. Suaranya menggelegar melebihi suara pengacara itu. Omong kosong. Direktur utama ditahan karena penggelapan, pencucian uang, keterlibatan dengan preman, dan ancaman pembunuhan terhadap istrinya.
Kapitalisasi pasar Nusantara Jaya anjlok 70% dalam 3 hari. Ribuan karyawan terancam jadi pengangguran, dan kamu mau kami diam saja sementara kamu dan si Bima itu menenggelamkan kapal ini? Suasana ruang rapat memanas. Pengacara itu pucat, dan semua mata tertuju padaku. Saatnya aku maju. Aku berdiri dengan tenang dan berjalan ke podium. Kutatap lurus pengacara itu dan mereka yang masih ingin bergantung pada Bima. Para pemegang saham sekalian, suaraku jernih dan jelas. Saya Ayu Lestari. Saya bukan hanya istri dari Bapak Bima Prakoso, tetapi saya juga putri dari almarhum Bapak Wibisono, yang bersama Bapak Wardoyo di sini, mendirikan Nusantara Jaya Group dari nol. Ruang rapat bergemuruh. Banyak yang tidak tahu fakta ini. Mereka hanya mengenalku sebagai istri Bima. Apa yang dikatakan pengacara Bapak Bima Prakoso benar? Lanjutku. Secara hukum, pengadilan belum memberikan putusan akhir. Tetapi, menurut anggaran dasar perusahaan, kita, para pemegang saham, adalah pemilik sejati Nusantara Jaya, dan kita punya hak penuh untuk melindungi aset kita. Aku mengangkat sebuah map. Menurut anggaran dasar perusahaan, Pasal 28 ayat 3, rapat umum pemegang saham memiliki wewenang untuk memberhentikan darurat anggota Dewan Direksi, termasuk Direktur Utama, jika tindakannya telah menyebabkan kerugian yang serius dan tidak dapat dipulihkan terhadap nama baik, kredit, dan aset grup. Kutatap mata mereka satu persatu. Penahanan Bapak Bima Prakoso, anjloknya harga saham, pembatalan kontrak oleh mitra, apakah ini bukan kerugian yang serius? Tidak ada yang berani menjawab. Oleh karena itu, kataku tegas, saya, sebagai pemegang saham pendiri, bersama dengan kelompok pemegang saham yang diwakili oleh Bapak Wardoyo, secara resmi mengusulkan pemberhentian darurat Bapak Bima Prakoso dari jabatannya sebagai Direktur Utama dan semua posisi terkait di dalam Nusantara Jaya Group. Pemungutan suara berlangsung cepat. Kubu Bima, yang tahu mereka tidak bisa menang, memilih abstain atau menunduk. Hasilnya diumumkan. Lebih dari 90% pemegang saham setuju dengan pemberhentian Bima Prakoso. Pengacara Bima mengemasi tasnya dan diam-diam meninggalkan ruang rapat. Perang telah usai. Pak Wardoyo naik ke podium. Suaranya serak menahan haru. Nusantara Jaya telah kembali. Saya, Wardoyo, secara resmi akan menjabat sebagai Direktur Utama sementara. Beliau menoleh padaku. Ayu, perusahaan membutuhkanmu. Kami membutuhkanmu. Saya merekomendasikanmu sebagai Ketua Komite Audit Khusus yang akan memimpin proses restrukturisasi keuangan perusahaan. Apakah kamu bersedia? Aku menatap tulisan Nusantara Jaya Group di dinding. Nama yang diberikan oleh ayahku. Aku mengangguk dengan tegas. Saya bersedia. Aku keluar dari ruang rapat Nusantara Jaya Group, meninggalkan tatapan penuh kekaguman, bisik-bisik, dan wajah kelabu para pengacara kubu Bima. Pak Wardoyo menggenggam tanganku erat, suaranya serak. Kamu melakukannya dengan sangat baik, Ayu. Ayahmu di surga pasti bangga. Aku hanya bisa mengangguk, tidak bisa berkata apa-apa. Rasa kemenangan tidak semanis yang kubayangkan. Seperti obat penghilang rasa sakit yang efeknya mulai habis, ia hanya menyisakan nyeri samar dan kelelahan yang luar biasa. Aku telah bertahan terlalu lama. Setahun sandiwara kepatuhan, dan beberapa hari pertarungan melawan media, penyidik, ibu mertua, preman, dan kini, Dewan Direksi. Aku kuat dan dingin seperti mesin. Tetapi begitu aku melangkah keluar dari lobi kantor pusat grup, aku melihat sosok yang familiar bersandar di sebuah taksi, dengan mata merah karena khawatir. Dahlia. Bisikku hampir tanpa suara. Sahabatku satu-satunya, Dahlia. Sejak kuliah, kami lebih dekat dari saudara kandung. Dahlia adalah seorang pengacara dan bekerja di Surabaya. Begitu berita tentang pesta itu meledak, ia terus-menerus meneleponku, tetapi aku tidak berani mengangkatnya. Aku takut ia akan melihat sisi lemahku. Melihatku, Dahlia tanpa berkata apa-apa menjatuhkan kopernya dan berlari memelukku erat-erat. Dalam pelukan yang kokoh dan hangat itu, cangkang baja yang susah payah kubangun hancur berkeping-keping. Seperti bendungan yang jebol, air mataku tumpah tak terkendali. Aku membenamkan wajah di bahunya dan menangis seperti anak kecil.
Aku tidak menangis saat dihina di depan ribuan orang. Aku tidak menangis saat tahu aku diracuni. Aku tidak menangis saat diancam preman. Tapi sekarang, di pelukan sahabatku, aku menangis. Menangisi 10 tahun masa mudaku yang terbuang, menangisi anakku yang bahkan tidak pernah diberi kesempatan untuk hadir di dunia, menangisi kebodohanku karena mempercayai seorang monster. Menangislah, Dahlia menepuk-nepuk punggungku. Suaranya juga serak. Menangislah, Ayu. Keluarkan semuanya. Aku langsung terbang begitu melihat berita. Aku telepon kamu tidak diangkat, aku takut sekali kamu nekat. Bagaimana bisa dia melakukan itu padamu? Aku menggelengkan kepala, dan di sela isak tangisku, aku berhasil berkata, Dia memberiku pil KB, selama bertahun-tahun, Dahlia. Tangan Dahlia yang menepuk punggungku tiba-tiba menegang. Aku bisa merasakan amarahnya. Apa? Bajingan itu. Dahlia melepaskanku dari bahunya dan menatap lurus mataku. Benarkah? Aku mengangguk, dan air mata kembali tumpah. Monster, binatang, teriak Dahlia di tengah lobi. Jangan pernah dimaafkan, Ayu. Dengar aku, ia mencengkeram bahuku. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Sangat benar. Jangan pernah lemah. Kalau kamu lemah sekarang, itu sama saja dengan mengkhianati dirimu sendiri. Mengerti? Aku mengangguk. Manusia seperti itu tidak bisa diajak bicara dengan perasaan. Dahlia menyeka air mataku. Menangislah sepuasnya hari ini. Dan mulai besok, kamu harus lebih kejam. Kamu tidak hanya akan bercerai, kamu akan menjebloskan bajingan itu ke penjara. Racun harus dicabut sampai ke akarnya, jangan dibiarkan hidup untuk menyakiti orang lain. Kata-kata Dahlia yang tegas dan dingin seperti vonis hakim menarikku dari kelemahan. Benar. Aku tidak boleh hancur. Dengan adanya Dahlia di sisiku, aku seolah mendapat kekuatan. Ia bukan hanya teman untuk bersandar, tetapi juga seorang pengacara yang kompeten. Spesialisasinya adalah hukum perdata, tetapi ketajamannya akan sangat membantu Pak Irawan, pengacara ekonomiku. Beberapa hari berikutnya, aku tidak lagi tinggal di villa yang dingin itu. Dahlia membawaku ke sebuah apartemen servis mewah dengan keamanan ketat. Kami mengubah ruang tamunya menjadi kantor hukum kecil, penuh dengan dokumen dan bukti. Aku, Dahlia, dan Pak Irawan bekerja hampir 24 jam sehari. Kami memiliki 2 medan perang. 1. Gugatan ceraiku. 2. Kasus pidana Bima di mana aku adalah korban dan saksi kunci. Tujuan kami adalah menggabungkan kedua kasus itu karena keduanya sangat berkaitan. Bu Ayu, tetap tenang, kata Pak Irawan dalam sebuah rapat. Pihak Bima pasti akan mencoba memisahkan kedua kasus ini. Kasus ekonomi sebagai sengketa internal perusahaan, dan perceraian ibu sebagai konflik emosional biasa. Jika terpisah, semuanya akan menjadi sangat rumit. Aku mengangguk, saya tahu. Tapi ia menggelapkan aset untuk persiapan cerai, dan meracuni saya untuk membenarkan alasan cerainya. Kedua kasus itu adalah 1. Tepat, Zambung Dahlia. Kita harus membuktikan keterkaitan itu. Pak Irawan, Anda urus sisi keuangannya. Kekerasan dalam rumah tangga, peracunan, dan pelanggaran hukum perkawinan, biar saya yang tangani. Sikap profesional dan dingin mereka berdua membuatku tenang. Dengan aku, sang magister keuangan, yang secara pribadi memetakan semua alur dana Bima, dan kini bersama 2 pengacara tajam ini, aku yakin Bima tidak akan punya jalan keluar. Seperti yang diduga, pihak Bima mulai bergerak. Karena tidak bisa lagi mengancamku dengan kekerasan, mereka beralih ke jalur diplomasi. Seminggu sebelum sidang pertama, Pak Irawan meneleponku. Suaranya terdengar sedikit sinis. Bu Ayu, pengacara Bima Prakoso baru saja menelepon. Apa katanya? Tanyaku sambil masih membolak-balik dokumen. Menawarkan negosiasi. Aku mencibir. Negosiasi? Di saat seperti ini? Tawarannya sangat menarik, tekan Pak Irawan. Katanya, Bima Prakoso sangat menyesali semua yang terjadi. Ia setuju untuk bercerai secara damai, dan untuk harta, ia akan memberikan separuh dari semua sisa harta bersama, termasuk saham Nusantara Jaya Group, pada Bu Ayu, tanpa perdebatan. Aku berhenti. Separuh harta, jumlah yang sangat besar,
godaan yang bisa membuat wanita manapun goyah. Sebagai gantinya, suara Pak Irawan menjadi serius, hanya ada satu syarat. Bu Ayu harus mencabut semua tuntutan pidana terkait ekonomi, dan bersaksi di pengadilan bahwa bukti-bukti yang ibu tunjukkan di pesta adalah kesalahpahaman akibat cemburu. Dan yang terpenting, tidak pernah menyinggung soal pil itu. Aku terdiam. Skenarionya tergambar jelas. Aku akan menjadi wanita yang sangat kaya dan hidup mewah. Dan Bima akan lolos dari jerat pidana, mungkin hanya mendapat sanksi internal, kehilangan Nusantara Jaya, tetapi tetap bebas dengan uang haram yang sudah ia pindahkan ke luar negeri. Ia masih berpikir aku bisa dibeli dengan uang. Ia masih tidak mengerti bahwa utangnya padaku bukanlah uang. Pak Irawan, aku membuka mulut, suaraku dingin dan tegas. Tolong sampaikan pada mereka. Pertama, perceraian. Saya tidak akan pernah bercerai secara damai. Saya menuntut pengadilan memvonisnya berdasarkan kesalahannya. Kedua, harta. Saya akan mengambil semua yang memang menjadi hak saya, ditambah ganti rugi atas kerugian fisik dan mental yang ia sebabkan. Saya tidak butuh pemberiannya. Aku menarik napas, dan yang terakhir, yang terpenting. Katakan pada mereka, yang saya inginkan bukan uang receh itu, melainkan keadilan. Sampai jumpa di pengadilan. Hari sidang perceraianku tiba, langit anehnya mendung. Aku tidak memilih gaun mewah atau pakaian usang. Aku mengenakan setelan celana hitam yang pas di badan, rambutku disanggul rapi, dan riasan wajahku ringan tetapi tajam. Aku melihat wanita asing di cermin. Wajahnya adalah aku, tetapi matanya tidak lagi memancarkan kepatuhan atau rasa sakit. Hanya ada tekad yang dingin dan keras seperti baja yang ditempa api. Ini adalah baju zirahku. Aku memasuki ruang sidang yang penuh dengan wartawan. Dahlia dan Pak Irawan mengapitku di kiri dan kanan. Kami tidak menghindari kamera, tetapi berjalan lurus ke kursi penggugat. Beberapa saat kemudian, pintu samping terbuka dan Bima masuk, digiring oleh 2 petugas lapas. Aku tidak menoleh, tetapi bisa merasakan seluruh ruang sidang bergemuruh. Terdengar suara rana kamera yang tak henti-hentinya. Aku terpaksa melirik sekilas. Aku tidak mengenalinya. Pria itu bukan Bima Prakoso, direktur utama yang gagah dan angkuh yang kukenal. Ia orang yang sama sekali berbeda. Badannya kurus kering, rambutnya memutih dan acak-acakan, matanya cekung, baju tahanan yang longgar tampak melambai di tubuhnya yang ringkih. Melihatku, matanya berkilat benci, lalu berubah menjadi takut dan bingung. Ia langsung menunduk dalam-dalam, tidak berani menatapku lurus. Sidang dimulai. Pak Irawan menyatakan tuntutan ceraiku berdasarkan 3 alasan utama, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga berupa tindakan peracunan dengan pil kontrasepsi, dan upaya sengaja menyembunyikan serta merusak harta bersama. Di seberang, pengacara licik Bima yang mencoba bernegosiasi dengan kami memulai sanggahannya. Ia tahu fakta perselingkuhan sudah terlalu jelas untuk disangkal, tetapi ia fokus untuk membalikan keadaan. Yang mulia hakim, kata pengacara itu dengan suara dramatis. Kami menolak semua tuduhan dari pihak penggugat. Klien saya, Bapak Bima Prakoso, justru adalah korban dalam kasus ini. Seluruh ruang sidang bergemuruh. Kami punya bukti bahwa Ibu Ayu Lestari telah merencanakan konspirasi untuk merebut aset sejak lama, ia menunjukku. Ia berakting sebagai istri yang teraniaya dan patuh, sementara diam-diam bersekongkol dengan kekuatan internal perusahaan yang tidak puas, secara spesifik Bapak Wardoyo, untuk melakukan kudeta. Ia mengangkat sebuah map, dan mengenai bukti-bukti ekonomi yang ia keluarkan, kami memohon majelis hakim untuk tidak menerima bukti-bukti ini. Karena bukti-bukti tersebut didapatkan secara ilegal. Ia memanfaatkan kepercayaan suaminya untuk menyusup secara ilegal ke komputer pribadi dan memasang alat sadap. Ini adalah tindakan pidana serius. Tujuan akhirnya adalah menjebak suaminya ke penjara dan menguasai Nusantara Jaya Group sendirian. Ia berorasi seolah akulah penjahatnya. Aku merapatkan tangan, duduk tenang tanpa ekspresi. Taktik ini sudah kami duga. Mereka mencoba mengubahku dari korban menjadi pelaku. Dahlia berbisik padaku, tenang. Semakin banyak dia bicara, semakin jelas dia tidak punya apa-apa untuk dibicarakan.
Aku mengangguk. Kulirik Bima, ia masih menunduk, tetapi bahunya bergetar. Sepertinya drama ini juga tidak ia duga. Pengacaranya sedang berusaha menyelamatkan keadaan dengan menyerangku. Yang mulia, pengacara itu mengakhiri. Kami memohon agar gugatan cerai dari Ibu Ayu Lestari ditolak, dan sebaliknya kami akan menuntutnya kembali atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Sebelum ia selesai, Pak Irawan berdiri dengan tenang. Maaf memotong, rekan pengacara, kata Pak Irawan dengan suara lembut tetapi berbobot. Tetapi apa yang baru saja Anda nyatakan bukan hanya spekulasi, melainkan fitnah dan rekayasa yang nyata. Izinkan kami membuktikan pada Yang Mulia, siapa korban sebenarnya dan siapa dalang sebenarnya. Seluruh ruang sidang menahan napas, memperhatikan Pak Irawan. Pengacara Bima duduk dengan gusar, tetapi wajahnya tegang. Pak Irawan, tanpa tergesa-gesa, menunduk hormat pada majelis hakim, Yang Mulia. Pertama, izinkan saya membantah tuduhan pihak tergugat bahwa klien saya memperoleh bukti secara ilegal. Ia menatap pengacara lawan. Saya ingin bertanya pada rekan pengacara. Ibu Ayu Lestari, sebagai istri sah, tinggal dalam satu rumah dan memiliki aset bersama. Apakah penemuannya atas dokumen-dokumen keuangan suaminya yang kemudian terbukti sebagai dokumen ilegal bisa disebut penyusupan ilegal? Ia tidak menyadap, ia tidak memasang kamera. Ia hanya menemukan kebenaran di rumahnya sendiri. Itu namanya kesadaran untuk melaporkan kejahatan, rekan pengacara. Pengacara lawan terdiam. Kedua, lanjut Pak Irawan, pihak tergugat menuduh klien saya ingin merebut grup, ini lebih tidak masuk akal. Izinkan kami menyajikan bukti tak terbantahkan yang akan membuktikan sebaliknya. Orang yang selama bertahun-tahun merencanakan dengan cermat untuk merampas aset, menggelapkan uang pemegang saham, dan mengusir istrinya dengan tangan kosong adalah Bapak Bima Prakoso sendiri. Pak Irawan memberi isyarat, dan sebuah layar besar turun di tengah ruang sidang. Izin, Yang Mulia. Layar menyala. Bukan foto hasil intaian atau rekaman suara yang samar. Itu adalah diagram alur dana yang begitu rumit hingga memusingkan mata. Sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh ahli keuangan, tetapi Pak Irawan menjelaskannya dengan sangat sederhana. Yang Mulia, ia menunjuk diagram itu. Inilah alur dana sebesar 150 miliar rupiah yang kami tuduhkan telah digelapkan oleh Bapak Bima Prakoso. Dana ini tidak lenyap. Ia berawal dari rekening Nusantara Jaya Group, melewati 5 perusahaan cangkang yang didirikan atas nama ibu Bapak Bima, yaitu Ibu Sumarni, dicuci melalui proyek properti fiktif yang disetujui oleh ayah dari Riana Sari. Dan terakhir, Pak Irawan menunjuk ujung diagram. Semua uang yang sudah bersih ini tidak lari kemana-mana. Ia mengalir langsung ke sebuah rekening bank di Swiss. Dan pemilik rekening ini, Yang Mulia, ada 2 orang, Bima Prakoso dan Riana Sari. Buktinya, teriak pengacara Bima. Ini hanya gambar yang kalian buat. Pak Irawan tersenyum dingin. Tentu kami punya bukti. Tolong tampilkan lampirannya. Layar berganti. Sebuah salinan rekening koran terperinci dari Bank Swiss, dengan stempel merah, yang dikeluarkan atas permintaan Bareskrim Polri melalui kerjasama Yudisial Internasional. Semua angkanya cocok sempurna dengan diagram alur dana. Tidak. Bima mulai bergumam. Wajahnya sepucat kertas. Ia tidak percaya bagaimana kami bisa mendapatkannya. Inilah, kata Pak Irawan, bukti tak terbantahkan dari konspirasi terencana untuk merampas aset pemegang saham dan harta bersama dalam pernikahan. Pak Irawan menatap lurus ke arah Bima dan berkata dengan tegas, Bapak Bima Prakoso, apakah Anda masih ingin mengatakan bahwa istri Anda memfitnah dan ingin merebut aset Anda? Pengacara Bima bungkam. Dan Bima, ia menatap nanar rekening koran di layar, lalu tiba-tiba memegangi kepalanya dan mulai gemetar. Ia terengah-engah, menggumamkan kata-kata tak berarti. Tidak mungkin. Bagaimana? Bagaimana kalian tahu? Terdakwa. Hakim mengetukkan palunya dengan keras. Harap tenang. Tapi Bima tidak lagi mendengar apa-apa. Ia tahu ini adalah akhir. Semua rencana dan keangkuhannya telah telanjang di bawah cahaya keadilan. Pengacara Bima, yang tadinya begitu fasih menuduhku, kini terduduk di kursinya dengan wajah kelabu.
Ia pasti tidak pernah bermimpi kami akan mendapatkan bukti dari Bank Swiss. Bima terhuyung di kursi terdakwa, mencengkeram pagar kayu. Ia menatap nanar rekening koran di layar, menggumamkan kata-kata tak berarti. Tidak, tidak mungkin. Bagaimana kalian bisa tahu? Pengacaranya, dengan sisa-sisa tenaga untuk mengulur waktu, berdiri dengan susah payah. Yang mulia, kami meragukan keabsahan bukti ini. Ada kemungkinan dipalsukan. Pihak penggugat. Tetapi Pak Irawan tidak memberinya kesempatan. Ia menoleh pada sahabatku, Dahlia. Sekarang gilirannya. Masalah keuangan sudah selesai, saatnya membuka dosa-dosa pribadi. Dahlia berdiri. Suaranya tidak setegas Pak Irawan, tetapi mengandung amarah dan kepedihan yang tertahan. Yang mulia, kami belum selesai. Ia menatap lurus ke arah Bima, tatapan dingin yang seolah menusuk jantungnya. Bukti keuangan sudah jelas. Tetapi motif di baliknya alasan mengapa Bapak Bima Prakoso begitu kejam ingin menggelapkan aset dan menyingkirkan istrinya dari hidupnya jauh lebih mengerikan dari itu. Keberatan. Pengacara Bima melompat berdiri lagi. Ini adalah sidang perceraian dan pembagian harta. Kami tidak akan memperdebatkan motif pribadi. Sangat relevan, rekan pengacara, balas Dahlia dengan suara setajam silet. Karena ini membuktikan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang sistematis, menjadi dasar bagi pengadilan untuk menentukan kesalahan, dan menjadi landasan bagi kami untuk menuntut ganti rugi atas kerugian kesehatan dan mental. Hakim mengangguk. Keberatan ditolak. Silakan lanjutkan. Dahlia menarik napas dalam-dalam. Yang mulia, izinkan kami membuka bukti terakhir. Serangan yang menghancurkan. Ia memberi isyarat, dan layar besar kembali menyala, tetapi kali ini bukan diagram, melainkan antarmuka file audio. Ini, suara Dahlia bergema, adalah rekaman percakapan antara Bapak Bima Prakoso dan klien saya, Ibu Ayu Lestari, yang direkam secara sah di kediaman Ibu Ayu pada malam saat Bapak Bima mengirim preman untuk menerornya dengan cat. Terlihat Bima gemetar. Ia mulai sadar apa itu. Rekaman diputar. Raungan histeris Bima menggema di seluruh ruang sidang. Lihat, kamu mau mati. Aku peringatkan kamu, Ayu. 1. Cabut laporan. 2. Kamu mati. Pengacara Bima berkata panik, Yang mulia, ini hanya kata-kata saat marah, tidak bisa jadi bukti. Mohon dengarkan sampai selesai. Yang mulia, potong Dahlia. File audio terus berputar. Setelah geraman Bima, terdengar suaraku yang gemetar tetapi jelas. Bagaimana bisa kamu sekejam ini? Kamu sudah menghancurkanku. Dan kemudian suara Bima, raungan iblis yang memaku peti matinya sendiri, aku kejam? Aku sudah sabar bertahun-tahun karenamu. Bertahun-tahun aku memberimu obat supaya kamu bisa punya anak, tahu? Perempuan mandul tidak berguna. Kalau kamu tidak bisa punya anak, kamu tidak punya hak di rumah ini. Aku menikahimu karena kamu bodoh dan ayahmu punya uang. Hening. Keheningan mutlak yang mencekam menyelimuti ruang sidang. Aku mendengar para wartawan terkesiap kaget. Bahkan hakim ketua yang sudah tua dan menjaga wajah seriusnya selama persidangan tampak terbelalak kaget. Pengacara Bima terduduk lemas di kursinya, pucat seperti mayat. Bima mendengar suaranya sendiri. Ia mengangkat kepalanya dengan sentakan. Mata merah yang menyala. Ia sadar ia baru saja mengakui kejahatannya yang paling mengerikan. Tidak, tiba-tiba ia menyerit buas. Tidak. Kamu menjebakku. Itu rekayasa. Itu bukan aku. Kamu memfitnahku. Ia berlari membabi buta ke arahku, mencoba menerobos para petugas. Akan kubunuh kau, halang, akan kubunuh. Petugas lapas langsung meringkusnya, membantingnya ke lantai. Ia terus meronta dan meraung seperti binatang gila. Ruang sidang menjadi kacau balau. Hakim mengetukkan palunya berkali-kali. Tenang, tenang, bawa keluar terdakwa. Bima diseret keluar, tetapi sumpah serapah dan teriakan kebenciannya masih menggema. Aku duduk, menggenggam erat tangan Dahlia. Pengacaranya tidak lagi berkata apa-apa. Ia mengemasi berkasnya dengan wajah lunglai seperti prajurit kalah perang. Ia tahu,
Tidak ada pembelaan apapun yang bisa membatalkan kejahatan yang diakui sendiri oleh pelakunya. Hakim menskor sidang untuk musyawarah putusan. Aku, Dahlia, dan Pak Irawan keluar ke koridor. Para wartawan mengerumuniku seperti lebah. Puluhan mikrofon disodorkan ke wajahku. Ibu Ayu, bisakah Anda konfirmasi kebenaran perkataan Bapak Bima? Sudah berapa lama Anda diracuni? Bagaimana perasaan Anda saat ini? Dahlia dan Pak Irawan menghalangiku. Maaf, kami tidak akan menjawab pertanyaan apapun saat ini. Mohon tunggu putusan pengadilan. Kami diantar ke sebuah ruang tunggu terpisah. Dahlia menuangkan segelas air untukku, tangannya masih gemetar karena marah, tetapi ia tersenyum padaku. Sudah berakhir, Ayu, kamu berhasil. Monster itu pasti akan mendapat ganjarannya. Aku mengangguk, tetapi tidak merasa gembira. Hanya perasaan hampa. Seolah tumor yang telah bersarang di tubuhku selama 10 tahun akhirnya berhasil diangkat. Lukanya masih sakit, tetapi setidaknya racunnya sudah hilang. Aku tidak lagi membencinya. Aku hanya merasa jijik. 30 menit kemudian, kami dipanggil kembali ke ruang sidang. Suasana kusyuk yang menyesakkan. Hakim ketua, mewakili majelis hakim, mulai membacakan putusan. Suaranya jernih, setiap katanya terdengar seperti ketukan palu keadilan. Majelis hakim, setelah menimbang seluruh berkas perkara, bukti-bukti yang diajukan, dan jalannya persidangan, dengan ini memutuskan, 1. Mengenai hubungan perkawinan. Mengabulkan seluruh gugatan cerai dari penggugat, Ayu Lestari. 2. Mengenai kesalahan dalam perceraian. Menyatakan tergugat, Bima Prakoso, bersalah penuh atas retaknya hubungan perkawinan. Tindakan tergugat yaitu perselingkuhan berat, penyembunyian aset bersama secara terencana, dan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan sengaja merusak kesehatan istri melalui peracunan sistematis selama bertahun-tahun adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi dan telah melanggar moral sosial serta hukum secara serius. 3. Mengenai pembagian harta. Hakim melanjutkan, karena kesalahan penuh berada pada pihak tergugat, Bima Prakoso, dan adanya tindakan penyembunyian aset yang disengaja, maka majelis hakim memutuskan pembagian seluruh harta bersama dilakukan dengan mengutamakan perlindungan mutlak bagi korban, yaitu penggugat, Ayu Lestari. Penggugat, Ayu Lestari, berhak atas 70% dari harta bersama, termasuk saham Nusantara Jaya Group. Sisa 30% aset tergugat dibekukan untuk digunakan sebagai ganti rugi prioritas bagi para pemegang saham Nusantara Jaya Group. 4. Mengenai aset ilegal. Seluruh aset atas nama Riana Sari senilai 150 miliar rupiah beserta properti dan kendaraan dinyatakan sebagai hasil kejahatan dari penggelapan dana Nusantara Jaya Group. Pengadilan, bekerja sama dengan aparat penegak hukum, akan menyita seluruhnya dan mengembalikannya kepada grup. 5. Hakim menatap sejenak berkasnya, seluruh berkas perkara ini, yaitu bukti-bukti terkait tindak pidana penggelapan, pencucian uang, dan terutama tindakan penganiayaan berencana melalui peracunan serta ancaman pembunuhan yang terekam, akan dilimpahkan ke pengadilan pidana, untuk dituntut dan diadili sesuai hukum yang berlaku. Palu diketuk. Putusan telah dibacakan. Semuanya telah berakhir. Aku berdiri, aku tidak menangis. Aku hanya merasakan kakiku lemas. Dahlia dan Pak Irawan harus memapahku. Aku menang. Menang telak. Aku keluar dari pengadilan. Berbeda dengan pagi yang mendung, di luar matahari telah bersinar. Cahayanya menyilaukan, tetapi hangat. Aku menarik napas dalam-dalam. Napas kebebasan pertama setelah 10 tahun di neraka. Putusan ceraiku meledak seperti bom di semua media. Belum pernah ada kasus perceraian seorang pengusaha yang memiliki cerita setragis dan semarah ini. Frasa meracuni istri dengan pil KB menjadi tajuk berita terpanas selama berminggu-minggu, memicu kemarahan publik. 3 bulan kemudian, sidang pidana Bima digelar. Aku tidak datang. Aku tidak ingin melihat wajahnya sedetik pun lagi. Pak Irawan dan Dahlia mewakiliku di pengadilan sebagai korban. Di hadapan bukti-bukti yang tak terbantahkan rekening koran Bank Swiss, kesaksian Marco yang setuju bekerja sama untuk keringanan hukuman, dan terutama, rekaman pengakuannya Bima tidak bisa lagi mengelak.
Hasilnya, ia divonis 12 tahun penjara atas dakwaan penggelapan, pencucian uang, dan penganiayaan berencana terhadap keluarga dengan metode yang kejam, sebuah pasal pemberat, 12 tahun. Masa muda gemilangnya secara resmi terkubur di balik 4 dinding batu. Kata Dahlia, saat mendengar vonis, Bima tidak lagi meraung-raung. Ia hanya berdiri diam, lalu mulai menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Ibu Sumarni yang hadir di sana langsung pingsan dan dilarikan dengan ambulans. Aku mendengar kabar itu, tetapi tidak ada riak di hatiku. Itu adalah harga yang harus mereka bayar. Hukum karma tidak bisa dihindari siapapun. Mengenai Nusantara Jaya Group, itu adalah perang yang lain. Setelah Bima dilengsarkan, aku sebagai pemegang saham mayoritas dan Pak Wardoyo yang terpilih sebagai direktur utama sementara, harus menghabiskan hampir setahun untuk membersihkan kekacauan yang ditinggalkan Bima. Kami membereskan proyek-proyek fiktif, membangun kembali seluruh sistem keuangan, bernegosiasi ulang dengan bank, dan yang terpenting, mengembalikan kepercayaan investor dan karyawan. Itu adalah tahun yang sangat berat. Aku mengerahkan semua ilmuku di bidang keuangan untuk bekerja siang dan malam bersama Pak Wardoyo, tapi kali ini, aku bekerja bukan untuk seorang pria, melainkan untuk warisan ayahku dan mata pencaharian ribuan orang. Perlahan, Nusantara Jaya mulai stabil. Harga saham mulai naik kembali, dan para mitra kembali. Kapal yang karam berhasil diselamatkan. Riana juga tidak luput dari jerat hukum. Ia divonis 3 tahun penjara karena menjadi kaki tangan dalam menyembunyikan dan menikmati hasil kejahatan, yaitu pencucian uang. Ayahnya juga dipecat dan dituntut atas penyalahgunaan wewenang. Mimpi menjadi nyonya besarnya berakhir di penjara. Kata orang, sampai hari ia digiring ke mobil tahanan, ia masih menangis dan berteriak bahwa ia tidak bersalah, bahwa ia hanya ditipu oleh Bima. Tapi semua sudah terlambat. Setelah Nusantara Jaya benar-benar stabil, aku memutuskan untuk mengundurkan diri dari komite audit. Terlalu banyak kenangan pahit di sana. Aku menjual sebagian besar sahamku, hanya menyisakan sebagian kecil sebagai kenang-kenangan dari ayah. Aku menjadi wanita yang sangat kaya, asetku puluhan miliar rupiah, tapi uang itu bagiku hanyalah kompensasi. Ia tidak bisa mengembalikan 10 tahun masa mudaku atau anak yang dirampas dariku. Aku menjual villa yang dingin itu dan memutuskan semua kontak dengan keluarga Bima. Aku memulai hidup baru. Setahun setelah sidang pidana berakhir, aku duduk di sebuah kafe kecil di Bali. Bukan kafe mewah, melainkan sebuah kafe buku yang tersembunyi di gang kecil yang menghadap ke lembah penuh bunga. Aku tidak memilih untuk tinggal di luar negeri atau hidup glamor. Aku membeli sebuah apartemen kecil yang tenang di kota, dan sering datang ke Bali yang udaranya bersih untuk menenangkan jiwa. Hidupku kini sangat sederhana. Aku bukan lagi istri siapapun, bukan lagi wanita perkasa di dunia bisnis. Aku hanyalah Ayu. Dengan uangku, aku mendirikan sebuah dana investasi kecil. Dana yang sangat pribadi. Bukan untuk properti atau saham, melainkan untuk perusahaan rintisan di bidang pendidikan dan teknologi ramah lingkungan, terutama yang dipimpin oleh perempuan. Bukan untuk keuntungan, aku hanya ingin melihat mimpi-mimpi indah yang tidak dibangun di atas tipu daya dan pengkhianatan bisa bertunas. Saat sedang membaca buku, pemilik kafe membawakan sepucuk surat. Dari kantor pos lembaga pemasyarakatan, Mbak, katanya pelan. Tanganku yang menerima surat itu tidak bergetar sedikit pun. Tulisan tangan yang canggung dan familiar di amplop itu adalah tulisan Bima. Aku tidak pernah mendengar kabarnya selama setahun. Dengan tenang, aku membuka surat itu. Surat panjang yang ditulis di beberapa lembar kertas folio. Ia menulis banyak hal. Ia bilang ia menyesal. Di dalam penjara, ia baru sadar betapa salahnya dirinya. Ia bilang ia buta karena uang dan wanita itu. Ia mengenang masa-masa awal kami merintis usaha dari sebuah ruko sempit, dan menulis bahwa saat-saat itulah hari-hari paling bahagia dalam hidupnya. Ia bercerita bahwa Ibu Sumarni, karena shock, terkena stroke ringan dan kini hidup miskin di kampung, diabaikan oleh kerabat. Ia memohon, demi kenangan 10 tahun, agar aku sesekali mengirimkan sedikit uang untuk biaya berobat ibunya, dan di akhir, ia memohon pengampunan. Ia menulis, setelah bebas 12 tahun lagi,
Ia ingin menemuiku hanya untuk mengucapkan satu kata maaf. Aku membaca surat itu dari awal hingga akhir, tidak melewatkan satu kata pun. Hatiku setenang danau di musim gugur. Tidak ada kebencian, tidak ada kepuasan, bahkan tidak ada rasa kasihan. Ia masih sama. Masih menyalahkan keadaan dan orang lain, masih mencoba memanipulasiku dengan menggunakan sentimen dan penderitaan ibunya. Sifatnya tidak berubah sama sekali. Aku melipat surat itu dengan hati-hati. Di kafe itu, karena cuaca malam Bali yang sejuk, ada sebuah perapian kecil yang apinya berderak. Aku berjalan ke dekat perapian. Kutatap surat di tanganku untuk waktu yang lama. 10 tahun nerakaku, 12 tahun penjaranya. Itu adalah hukum karma, keadilan hidup. Aku tidak merobek surat itu. Aku hanya dengan tenang melemparkannya ke dalam api. Aku melihat api orain menjilat ujung kertas, tulisannya mengerut, menghitam, dan akhirnya menjadi abu. Pengampunan. Itu tidak lagi penting. Pengampunan tidak berarti melupakan atau memberinya kesempatan. Pengampunan hanya berarti aku tidak ingin lagi ada bayangannya baik dalam bentuk benci maupun kasihan di duniaku. Aku berbalik dari api dan kembali ke tempat dudukku. Teh krisanku masih hangat. Kusesap seteguk. Aroma wanginya menyebar. Aku memandang keluar jendela. Bunga-bunga di lembah tampak mekar cemerlang di bawah cahaya senja. Langit di luar sana begitu luas, dan aku baru saja mulai belajar terbang.